Star Hegemon Body Art Chapter 666. Bab 666 Seni Peningkatan Pil Spiritual. Long Chen melakukan hal yang sama seperti terakhir kali. Dia melemparkan semua kekuatan obatnya sekaligus. Apakah dia pikir ini hal yang sama seperti terakhir kali? Terakhir kali, dia hanya punya 7 bubuk obat. Tapi sekarang dia memperbaiki pil tingkat kelima. Ada lebih dari 100 bahan. Apakah idiot ini berpikir ini masih pil tingkat kedua? Hehe, dia tidak punya pilihan selain menjadi sebodoh ini. Tidak cukup waktu, dia hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Petik 2. Oh, saudara Guang Yuan, tidakkah kamu juga suka mengevaluasi orang? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa hari ini? Petik 2. Orang yang disebut saudara Guang Yuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak merasa seperti itu. Wajahku sakit. Petik 2. Terakhir kali Long Chen memperbaiki pil, dia adalah yang paling mengkritiknya. Sebagai hasilnya, dia adalah orang yang menerima tamparan paling gemilang. 107 bubuk obat memasuki tungku pil Long Chen, bersama dengan kekuatan spiritualnya yang luas. Kekuatan rohaninya memisahkan bedak. Meskipun mereka tumbuh lebih panas di dalam tungku, mereka belum mulai bergabung. Jika dia menggabungkan mereka sekarang, ini bukan pil pemurnian tetapi hanya menciptakan tungku pasta. Tapi melihat Long Chen menjaga semua bahan terpisah satu sama lain, setiap alkemis di sini terkejut. Bahkan ekspresi administrator menara berubah. Administrator menara dan ketiga kepala keluarga juga bisa melakukan ini. Tapi berapa umur Long San? Dia adalah sebagian kecil dari usia mereka, tetapi dia sudah memiliki kekuatan spiritual yang mengerikan. Long San ini benar-benar luar biasa. Sangat disesalkan dia tidak dibesarkan oleh kami sejak usia muda. Maka prestasinya akan sangat tinggi sehingga kami hanya bisa memandangnya, desah Fang Mingyuan. Mutiara yang begitu cemerlang telah hilang di pegunungan selama bertahun-tahun. Jika dia gagal kali ini, itu akan sangat menyesal. Bagaimanapun, kompetisi ini hanya terjadi sekali seabad, dan jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan memiliki nasib dengan kompetisi pil Emperor lagi. Mengutuk, Long San telah menggabungkan rumput Yuxin dengan bunga unggas kecil. Itu akan sangat mengurangi kualitas pil. Ekspresi Fang Mingyuan tiba-tiba berubah. Meskipun Long San masih bisa memperbaiki pil, ini akan menyebabkan kualitasnya turun. Jangankan 3 cincin, bahkan 1 cincin pun akan sulit. Cai Gaoyang dan Fang Mingyuan keduanya pahit. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak memberi perhatian yang cukup pada Long San dan tidak memperlakukan putaran pembuka sebagai hal yang penting. Kesalahan yang satu ini telah menyebabkan kegagalan total. Saat ini, semua orang sudah menyelesaikan pemurnian. 90% orang telah berhasil. Ada juga beberapa yang tidak cukup kuat secara mental untuk memperbaiki dalam lingkungan seperti itu dan gagal memenuhi spesifikasi. Masih ada waktu setengah dupa. Apakah Anda pikir Long San akan berhasil? Petik 2. Bagaimanapun, aku benar-benar yakin. Bahkan jika dia gagal, kekuatan spiritual yang menakutkan ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kuharapkan untuk dicapai. Ini terlalu abnormal. Dalam menghadapi kekuatan spiritual Long Chen, banyak orang harus mengakui kekalahan. Tidak ada, jika, tentang hal itu. Dia pasti akan tersingkir. Penggabungan Yuxin Grace dan Small Fall Flower memastikan bahwa ia akan gagal. Dia bahkan tidak mengenali bahan obat, dia layak gagal. Apa gunanya pamer saja? Ada juga orang-orang yang merasa sangat cemburu. Persetan, jika Anda memiliki energi jiwa yang begitu menakutkan, Anda juga bisa pamer. Tetapi jika Anda tidak memiliki kemampuan itu, maka jangan omong kosong secara acak di semua tempat. Petik 2. Persis. Anda tidak memiliki kemampuan apapun, dan Anda tidak ingin melihat siapapun dengan keterampilan lebih daripada Anda. Seberapa gelapkah hatimu? Di seluruh hidupmu, kau hanya akan menjadi pil king yang lemah. Ejek seseorang ketika melihat lencana identitasnya. Orang itu sangat marah, tetapi ada begitu banyak orang yang menentangnya. Selain itu, mereka adalah pil Emperors, dan dia tidak punya pilihan selain menyelinap pergi. Dia tidak punya pilihan selain menyelinap, karena dia khawatir orang lain akan mengingatnya. Jika mereka membuat hidup dia jadi berat di masa depan, dia akan kacau. Aroma pil telah keluar. Semburan aroma datang dari tungku Long Chen. Itulah yang terjadi ketika uap air di tungku dipaksa keluar. Tapi Fang Chang dan Cai Liehuo tidak sedikit pun bersemangat tentang hal itu. Sebaliknya, mereka sedih. Siapa yang mengira pendahuluan akan sangat sulit saat ini? Ramuan obat dan formula pil yang ditinggalkan Fang Chang untuk Long Chen sebenarnya tidak berguna. Long Chen merasakan energi obat di tungku akan mengambil bentuk pil dan menghela nafas di dalam. Hanya sekarang saatnya untuk pamer. Demi pencerahan Istana Bintang, demi memurnikan darah naga, aku bahkan harus menyeret wajahku sendiri. Petik 2. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan spiritual Long Chen memancar keluar, membentuk pusaran air 30 meter di udara di atas tungku. Apa?
Semua orang berteriak kaget. Bahkan administrator menara berdiri. Ini adalah seni peningkatan pil spiritual. Dia benar-benar bisa menggunakannya. Seberapa besar kekuatan spiritualnya? Fang Mingyuan dipenuhi dengan keterkejutan. Seni peningkatan pil spiritual ini adalah sesuatu yang digunakan ketika pil hendak terbentuk. Itu bisa menyerap energi obat dalam aroma pil untuk meningkatkan kualitas pil. Pada dasarnya semua orang yang hadir tahu tentang teknik ini, tetapi 99% dari mereka tidak pernah menggunakannya. Bukannya mereka tidak ingin menggunakannya, tetapi mereka tidak bisa. Mereka tidak memiliki energi jiwa yang cukup. Tentu saja, jika leluhur pil ingin memperbaiki pil tingkat kelima, maka dengan kekuatan spiritual mereka yang kuat, mereka akan dapat menggunakan teknik ini. Tapi pil Ancestor seperti apa yang begitu bosan untuk menyia-nyiakan kekuatan spiritual mereka yang berharga untuk memperbaiki pil tingkat kelima. Maka mereka benar-benar akan memiliki sesuatu yang salah dengan kepala mereka. Pil Ancestors memurnikan pil tingkat ke-6, dan itu menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Mereka tidak memiliki cukup sisa untuk menggunakan seni peningkatan pil rohani ini. Jadi seni peningkatan pil spiritual ini adalah sesuatu yang semua orang di sini tahu bagaimana menggunakannya, tetapi mereka tidak akan pernah menggunakan teknik sampah seperti itu. Prinsip-prinsipnya sangat sederhana, tetapi tidak ada nilai praktis di baliknya. Fakta bahwa Long Chen tahu cara menggunakan teknik ini tidak mengejutkan. Itu adalah dia memiliki kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Bahkan banyak pil kuno yang hadir senior tidak pernah melihat seseorang dengan kekuatan spiritual yang begitu besar. Para alkemis lebih menghargai kualitas kekuatan spiritual. Dalam registrasi, satu-satunya hal yang mereka uji adalah kualitas. Jumlah kekuatan spiritual tidak begitu penting. Selama Anda punya cukup untuk memperbaiki tungku pil, itu sudah cukup. Anda bisa beristirahat dan memulihkan kekuatan spiritual Anda sebelum tungku berikutnya. Jadi tidak ada yang peduli. Yah, itu belum tentu mereka tidak peduli. Tetapi hanya karena tidak ada yang memiliki kekuatan spiritual yang begitu besar. Jadi Long Chen penggunaan teknik ini sangat mengguncang mereka. Pusaran air besar di atas tungku pil Long Chen dengan cepat menyedot semua udara di sekitarnya. Saya mengerti. Si kecil ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Mungkin dia bisa lewat. Fang Mingyuan tiba-tiba menamparkan kakinya. Cai Gaoyang juga mengangguk. Sekarang, setelah ratusan orang memurnikan pil penggabungan jiwa darah, aroma obat di udara sangat pekat. Teknik ini dapat menyerap semua energi obat yang tersebar untuk pilnya. Dia mungkin tidak bisa lulus jika itu hanya wewangian pilnya sendiri yang dia serap, tapi sekarang, dia benar-benar kurang ajar. Petik 2. Waktu habis. Teriak orang yang bertanggung jawab mengawasi jam pasir. Ledakan. Pada saat yang bersamaan, ledakan keras terdengar. Suara itu seperti musik surgawi di telinga keluarga Fang dan Cai. Bahkan dengan ketenangan mereka, hati Cai Gaoyang dan Fang Mingyuan melonjak beberapa kali. Adapun Fang Chang dan Cai Liehuo, hati mereka praktis naik dari dada mereka. Long San adalah seorang jenius alkimia. Tidak, mereka tidak bisa menggunakan jenius lagi. Dia harus menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Potensi alkimia miliknya tidak terbatas. Jika dia belajar di sini sejak usia muda, mereka berdua mungkin akan sangat tertahan sehingga mereka ingin bunuh diri. Ekspresi Long Chen gugup saat dia perlahan membuka tutupnya. 9 pil obat terbaring di dalam tungku. 8 dari mereka gelap, tapi seseorang bersinar dengan garis-garis yang cemerlang. Ada 3 cincin di atasnya. Oh, aku berhasil. Long Chen memompa lengannya, tapi di dalam dia mengutuk. Tindakan ini terlalu melelahkan. Saat menggunakan seni peningkatan pil spiritual, ia telah menuangkan semua energi obat menjadi hanya 1 pil. Long Chen pada dasarnya menonton ketika 3 cincin muncul di pil. Jika dia mau, dia bisa terus meningkatkan kualitas. Dia sudah jelas tahu hasilnya, tetapi dia masih harus bertindak sangat gugup, dan kemudian bertindak seolah dia sangat lega dan bersemangat. Long Chen mulai mengagumi dirinya sendiri lebih dan lebih. Dia benar-benar menjadi semakin tak tahu malu. Hahaha, sukses. Sekarang setelah pendahuluan berakhir, Fang Chang dan Cai Liehuo bersorak dan tertawa. Pembalikan yang tiba-tiba ini membuat mereka menjadi gila dengan sukacita, dan mereka memiliki keinginan untuk memeluk Long Chen dan menciumnya. Pendahuluan sudah berakhir. Mereka yang lewat, ambil lencana baru Anda sehingga Anda bisa menghadiri putaran eliminasi. Administrator menara melambaikan tangannya, dan ada orang-orang yang segera berjalan mendekat, membagikan lencana. Adapun mereka yang gagal, mereka sedih hanya bisa pergi. Anak kecil, Anda benar-benar tidak buruk. Administrator menara sebenarnya memuji Long Chen sebelum pergi. Haha, Long San, mari kita pergi merayakan. Fang Chang menarik Long Chen langsung keluar dari arena. Long Chen telah melakukan pembalikan sempurna. Pancarannya benar-benar melebihi Huo Wufang yang telah menyempurnakan pil 6 cincin dan menyelesaikan penyempurnaannya terlebih dahulu.
Ekspresi Huo Wufang saat ini jelek, dan dia juga membawa orang-orangnya pergi. Hahaha, saudara Cai, mari kita pergi merayakan bersama anak-anak. Fang Mingyuan tertawa dan pergi bersama Cai Gaoyang. Mereka bahkan tidak melirik Wo Changsheng yang suram. Long San, kan, tunggu saja, Anda bermain dengan api. Petik 2. Nine Star Hegemon Body Art. Rekomendasi. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 667. Bab 667 Repositori Bahan Obat. Fang Mansion terletak di barat kota, tetapi masih dianggap sebagai bagian dari inti kota. Dari sini, bahkan dimungkinkan untuk melihat Menara Tujuh Harta Karun. Saat ini, ada perayaan yang hidup di dalam Fang Mansion ketika keluarga Fang merayakan semua orang dengan lancar melewati pendahuluan. Sebenarnya, mereka yang bisa ditarik ke sisi keluarga Fang adalah semua elit di antara para elit. Tes pemurnian pil tingkat ini tidak sulit bagi mereka. Orang-orang keluarga Cai juga hadir. Hubungan kedua keluarga itu baik, dan mereka memutuskan untuk merayakan bersama. Bahkan kepala kedua keluarga membuat penampilan pribadi yang membuat perayaan lebih hidup. Kerja bagus Long San. Fang Mingyuan menepuk pundak Long Chen. Pujian ini bukan karena bakat Long Chen, tetapi terhadap penampilannya hari ini. Itu menuju karakternya. Di depan semua orang, dia berani menghina Wo Changsheng, mengikat hidupnya demi kelangsungan keluarga Fang, mengekspresikan kesetiaan absolutnya. Saat ini, masih belum jelas keluarga mana yang akan menjadi pemenang akhir. Fakta bahwa dia berani melakukannya benar-benar berani. Kamu terlalu sopan. Saudara Fang dan saudara Cai telah memberi saya kebaikan perlindungan mereka. Jika bukan karena mereka, bagaimana saya bisa mendapatkan api binatang buas dan lulus ujian ini? Saya mungkin berasal dari orang miskin, tetapi saya selalu percaya bahwa siapapun manusia harus tahu cara membalas rasa terima kasih 1000 kali, kata Long Chen. Long Chen sebenarnya tidak memiliki perasaan yang baik terhadap keluarga Fang dan Cai. Tetapi Fang Chang dan Cai Liehuo menyukai keinginannya. Meskipun menjadi murid yang mulia, mereka tidak memberinya perasaan menjijikkan seperti Huo Wufang. Yang paling penting, Long Chen merasa bersalah karena menggunakannya. Dia tidak suka perasaan itu, jadi dia harus membantu mereka menangani keluarga Huo. Dikatakan dengan baik, seseorang yang memberi Anda minum ketika Anda haus tidak dapat dilupakan. Saat ini, kebanyakan orang dipenuhi dengan pengkhianatan sehingga mereka mengubah sisi seperti perubahan angin. Jarang seseorang memiliki hati yang murni seperti itu sekarang. Ayo, temani pria tua ini untuk minum. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Fang Mingyuan sebenarnya berinisiatif untuk bersulang dengan Long Chen. Tingkat kehormatan apa itu? Alkemis yang memihak keluarga Fang dan Cai semua merasa sangat iri. Tapi tidak ada jalan lain untuk itu. Setelah menghabiskan minuman mereka, Fang Mingyuan berkata, Long San, tidak perlu menyebutkan apapun tentang bakat Anda. Saya belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan spiritual yang begitu besar. Tapi pisau yang bagus perlu ditempa. Tidak peduli seberapa tinggi bakat Anda masih harus berlatih keras untuk mendapatkan prestasi. Saat ini, kelemahan fatal Anda adalah bahwa Anda belum cukup belajar. Kamu kurang pengetahuan tentang banyak bahan obat, sehingga sulit bagimu untuk menggunakan kekuatan spiritualmu yang luas. Itu sangat berbahaya hari ini. Jadi, mulai hari ini, saya akan mengirim Fang Chang ke tempat penyimpanan bahan obat. Anda akan belajar mengidentifikasi berbagai bahan obat dan mendapatkan pengalaman dengan berbagai formula pil. Masih ada 1 bulan sampai babak penyisihan. Babak penyisihan hanyalah babak awal dalam aturan. Babak eliminasi 10 kali lebih sulit. Jadi waktu 1 bulan ini sangat penting bagi Anda. Jika Anda melewati babak penyisihan, Anda akan mendapatkan 1 bulan lagi sampai final. Saat itu, Anda akan bersaing dengan Huo Wufang. Kompetisi pil Emperor ini bukan hanya kesempatan bagi keluarga Fang, Cai, dan Huo untuk bersaing. Ini juga kesempatan bagi Anda untuk mengubah takdir Anda. 10 teratas semua akan diberikan lencana khusus yang akan memungkinkan mereka untuk memasuki pil Valley nanti. 10 teratas diberi hadiah berlimpah, dan untuk 3 besar. Hehe, menurut tahun-tahun sebelumnya, ganjarannya begitu menakjubkan sehingga bahkan saya serakah untuk mereka, tawa Fang Mingyuan. Selain Long Chen, semua orang yang hadir ingin menjadi murid pil Valley secepat mungkin. Pil Valley adalah tanah suci bagi para alkemis. Jadi Long San, perlakukan waktu ini dengan penting. Saya akan mengunci Anda di repositori dan membuat Anda meletakkan fondasi yang kokoh tanpa istirahat. Anda tidak memiliki masalah dengan itu, kan? Tanya Fang Mingyuan. Tidak ada masalah. Banyak terima kasih atas perlindungan Anda. Long Chen sangat bersemangat. Itu tidak berakting. Bukankah dia sudah bertindak begitu lama sebelum hanya untuk kesempatan ini? Dia akhirnya bisa masuk ke repositori bahan obat.
Long Chen praktis bisa melihat pil istana pencerahan sebelum dia. Melihat betapa bahagianya Long Chen, Fang Mingyuan mengangguk. Long San tidak hanya loyal, dia juga pekerja keras dan pintar. Dia tahu kesempatan ini adalah kesempatan yang langka. Suasana hati Long Chen sekarang luar biasa, dan dia terus mengangkat cangkirnya untuk Fang Chang, Cai Liehuo, dan yang lainnya. Ketika Fang Chang menceritakan kisah tentang bagaimana dia bertemu Long San, atasan kedua keluarga menangis sambil tertawa. Mereka benar-benar bergaul karena menamparkan orang-orang keluarga Huo. Cai Liehuo minum terlalu banyak, dan lidahnya mengendur. Tiba-tiba dia berkata, "Cih, siapa yang menurut keluarga Huo? Bukankah mereka hanya bertugas menjual pil? Curang yang tercela itu, siapa yang tahu berapa untung yang telah mereka tipu?" Sekarang mereka semakin arogan, benar-benar mengulurkan tangan mereka ke wilayah keluarga Cai dan Fang saya. Sialan, mereka bahkan ingin mengusir kami dari Pil Tower. Mereka pikir siapa mereka? Petik 2. Mendengar ini mengejutkan para atasan. Cai Gao yang baru saja akan mengejeknya, karena mengatakan hal-hal seperti itu di depan semua orang akan mempengaruhi mereka secara negatif. Tetapi sebelum dia bisa, Long Chen tiba-tiba berkata, "Tepat." Dari atas ke bawah, tidak ada satupun orang baik di keluarga Huo. Huo Changsheng itu bahkan ingin melacurkan dirinya padaku. Cih, tapi aku tidak punya selera seperti itu. Saudaraku Cai, jika kamu berani menghadapi keluarga Huo, maka aku, Long San, akan menjadi yang pertama menuntut. Aku akan hancurkan kelompok bajingan itu untukmu. Sial, kali ini aku akan pergi latihan habis-habisan. Ketika saatnya tiba, saya akan mengambil tempat pertama, dan kemudian setelah saya di Pil Valley, kami akan bekerja sama untuk memusnahkan mereka. Petik 2. Haha, saudara yang baik. Aku tahu kamu yang paling berani. Ayo, mari kita minum. Petik 2. Berdebar. Cai Liehuo benar-benar mabuk terlalu banyak. Selain itu, para alkemis secara alami memiliki konstitusi yang lebih lemah. Anggur ini begitu kuat sehingga Cai Liehuo jatuh di tanah. Setelah semua orang kembali ke kamarnya untuk beristirahat, Fang Mingyuan diam-diam bertanya kepada Cai Gaoyang, "Apa pendapatmu tentang Long San ini? Apakah dia bisa diandalkan?" Petik 2. Ketika dia berbicara, fluktuasi rohaninya sesuai dengan kata-katanya. Tidak ada tanda-tanda dia berbohong. Dia seharusnya berbicara dari hatinya. Jadi sepertinya dia sangat bisa diandalkan, kata Cai Gaoyang. Menyesal sekali, kalau saja kita bertemu dengannya setahun yang lalu. Hanya dengan pelatihan 1 tahun, kemudian dengan kekuatan spiritualnya yang tidak normal, dia pasti bisa mengalahkan Huo Wufang, desah Fang Mingyuan. Keluarga Huo perlahan-lahan mengganggu kami. Sudah ada beberapa pengkhianat di keluarga kami. Tetapi meskipun kita tahu itu, kita tidak berdaya. Keluarga Huo telah mengumpulkan banyak sekali kekayaan, dan mereka telah membuat koneksi yang tak terhitung jumlahnya. Jika Huo Wufang mengambil tempat pertama, maka dengan perawatan Pil Valley, 2 keluarga kami mungkin benar-benar dipaksa keluar dari Pil Tower atau dimusnahkan. Saya sudah melakukan persiapan untuk melakukan perjuangan terakhir, tetapi Long San ini telah menyebabkan perubahan rencana. Mari terus menonton. Saya benar-benar tidak ingin menggunakan pilihan terakhir kami. Semoga Long San dapat memberi kita peluang baru, kata Cai Gaoyang. Itu bagus. Tapi kita juga tidak bisa menempatkan semua harapan kita padanya. Kita juga harus mempercepat langkah dengan masalah lain. Jika Long San tidak berhasil, kami akan melanjutkan dengan rencana kami yang lain. Mereka ingin kita enyahlah. Maka mereka harus membayar harga yang mengerikan, kata Fang Mingyuan. Baiklah, kalau begitu aku akan memerintahkan seluruh repositori terbuka untuk Long San. Dia akan memiliki akses penuh ke bahan obat dan buku rahasia apapun. Ini adalah yang terbaik karena Long San telah menarik semua perhatian keluarga Huo. Itu bahkan lebih menguntungkan untuk rencana kita. Petik 2. Keesokan harinya, Long Chen baru saja bangun dari tempat tidur ketika seorang gadis membawanya kembali ke Seven Treasure Jewel Tower. Keinginan Long Chen akhirnya tercapai, dan dia memasuki repositori bahan obat. Surga, ini terlalu spektakuler. Bagaimana bisa mereka melakukan hal ini? Ketika dia masuk, Long Chen tertegun. Ruang penyimpanan ini lebarnya lebih dari 100 mil. Bagaimana ini mungkin? Menara itu bahkan tidak sebesar itu. Tempat penyimpanan bahan obat berbeda dari ruang penyimpanan lainnya. Ada formasi di sini, yang menambah ruang. Prinsipnya tidak jauh berbeda dari cincin spasial, tetapi jauh lebih rumit, jelas gadis itu. Cincin spasial hanya diisi dengan ruang statis. Tapi ruang ini sama dengan dunia luar. Hanya saja dunia luar tampak kecil, tetapi dunia dalam sangat luas. Bahan obat di sini disusun dari tingkat pertama hingga tingkat ke-6. Ada jutaan jenis per tingkat. Anda tidak perlu membuang waktu dengan bahan tingkat ke-4 dan di bawah. Anda hanya perlu melewati wilayah dengan bahan tingkat ke-5 dan ke-6. Tentu saja,
Kamu secara teknis hanya perlu melewati wilayah tingkat kelima. Belajarlah mengidentifikasi bahan-bahan, penggunaannya, sifat-sifatnya, dan keterbatasannya. Ada penjelasan rinci di depan setiap bahan. Selain itu, mereka juga dipecah menjadi bahan umum dan langka. Anda harus fokus pada yang umum, kata gadis itu. Long Chen dibawa ke wilayah tingkat kelima. Dia melihat rak-rak praktis yang tak berujung diisi dengan bahan obat. Setiap bahan obat memiliki label di depannya yang diisi dengan informasi terperinci. Bahkan dengan ketenangan Long Chen, jantungnya berdebar kencang. Pil Tower benar-benar Pil Tower. Tingkat kemampuan ini mengejutkan. Beberapa bahan dalam ruang kekacauan utama Long Chen pucat dibandingkan dengan tempat ini. Dia hanya memiliki beberapa ribu jenis bahan, dan itu mengacu pada semua tingkatan. Tetapi di sini, mereka memiliki jutaan bahan yang berbeda per tingkat. Terima kasih, saya akan mulai sekarang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda harus melakukannya. Long Chen tersenyum. Baik, saya akan menunggu di luar repositori. Jika Anda memiliki pertanyaan, langsung saja tanyakan kepada saya. Setelah mengatakan itu, gadis itu pergi. Hahaha, saya telah mencapai emas. Long Chen tertawa gila di dalam. Tapi dia tidak menampilkannya terlalu banyak. Dia memperhatikan bahwa dia bukan satu-satunya di repositori. Yang lain mungkin mengambil bahan-bahan atau bertugas mengisi ulang mereka. Long Chen pergi langsung ke bagian langka dengan bahan-bahan yang merupakan bagian dari cabang alkimia yang sangat terabaikan dan sangat jarang digunakan. Bahan-bahan obat yang berharga ini sangat sulit dikumpulkan di dunia luar, atau Sekte Huayun sudah lama berhasil menemukan mereka untuk Long Chen. Hehe, pencerahan Istana Bintang, tunggu saja aku. 9 Star Hegemon Body Art. Rekom 9 Star Hegemon Body Art Chapter 668. Bab 668 Transplantasi Gila. Rumput kaca berwarna, hartaku. Saya akhirnya bertemu dengan Anda. Petik 2. Bagus, bagus, Brilliant Leafwood. Maaf aku membuatmu menunggu selama ini. Bunga mutiara 9 daun jangkrik. Sungguh luar biasa melihat Anda. Petik 2. Setiap kali dia melihat ramuan obat baru ini, celoteh akan keluar dari mulut Long Chen. Ini adalah bahan yang digunakan untuk pil istana pencerahan, dan hampir mustahil untuk membelinya di dunia luar. Mereka melacak jumlah bahan-bahan ini. Saya harus memikirkan cara, mengerti. Petik 2. Long Chen langsung melemparkan rumput kaca berwarna ke ruang kekacauan utama. Bahan layu langsung pulih, dan dipenuhi dengan vitalitas. Long Chen langsung merobek sepotong akarnya dan melemparkannya ke tanah. Dia kemudian melanjutkan transplantasi bahan-bahan baru. Adapun rumput kaca berwarna asli, ia menyedot semua energi kehidupannya dan menggantinya. Yang dia butuhkan hanyalah satu akar untuk setiap bahan. Satu akar itu setara dengan bahan yang tak terhitung jumlahnya. Melanjutkan metode ini, ia dengan gila-gilaan memindahkan bahan-bahan berharga. Dia memprioritaskan bahan-bahan pil istana pencerahan pertama. Ada satu yang hilang. Rumput liur naga bintang langit. Petik 2. Dia awalnya kekurangan lebih dari 20 bahan. Sekarang dia hanya melewatkan ramuan yang satu ini. Rumput liur naga bintang langit adalah salah satu dari 3 bahan terpenting untuk pil. Tidak mungkin untuk menggantinya dengan bahan lain. Terserahlah. Saya hanya bisa perlahan memikirkan cara. Pertama, biarkan saya memindahkan semua tanaman baru ini. Petik 2. Long Chen mulai menjarah besar-besaran. Ada beberapa tanaman yang hanya perlu diambil sebagian kecil dari mereka untuk ditransplantasikan. Jumlah kecil itu tidak akan mempengaruhi efek obat. Tetapi beberapa seperti rumput kaca berwarna. Jika dia mengambil sebagian darinya, efek obatnya akan lumpuh. Jadi dia harus membawa mereka ke ruang kekacauan utama dan kemudian menggantinya. Dia juga belajar dari Pil Tower. Dia menandai sebuah daerah di ruang kekacauan utama hanya untuk bahan tingkat ke-6. Dia juga membuat bagian lain untuk bahan tingkat ke-5. Sekarang tidak akan terlalu sulit untuk menemukan mereka di masa depan. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Long Chen telah bekerja keras selama ini. Dan sekarang setiap bahan di sini juga berada dalam ruang kekacauan awalnya. Tuan Long San, apa yang kamu? Gadis itu buru-buru berdiri ketika dia melihat dia berjalan keluar. Saya sudah selesai belajar, kata Long Chen. Tentu saja dia sudah selesai. Dia telah mengambil apa yang harus diambil, dan dia mengambil apa yang seharusnya tidak diambil. Sekarang tidak ada lagi yang tersisa, sudah waktunya untuk pergi. Tapi kepala keluarga mengatakan kamu harus tinggal di pengasingan sampai babak penyisihan. Kata gadis itu. Dia tidak bisa menentang perintah kepala keluarga. Saya sudah hafal semua efek, penggunaan, dan karakter bahan obat tingkat ke-5 dan ke-6. Tinggal di sini akan membuang-buang waktu. Saya perlu berlatih pemurnian, kata Long Chen.
Bagaimana mungkin? Ada lebih dari 1 juta bahan yang biasa digunakan. Tidak mungkin. Ekspresi Long Chen tenggelam. Masalah saya bukanlah sesuatu yang perlu Anda pertanyakan. Saya juga tidak perlu menjelaskan diri saya kepada Anda. Jika Anda takut akan tanggung jawab, saya akan pergi bersama Anda untuk menemui kepala keluarga. Petik 2. Long Chen terlalu malas untuk dilibatkan dengannya. Seperti yang dia duga, dia baru saja kembali ke kamarnya ketika Fang Mingyuan dan Fang Chang datang. Long Chen tersenyum dan langsung menjawab pertanyaan mereka. Akibatnya, mereka berdua tercengang. Dia tahu semua efek dan sifat dari ramuan obat yang mereka tanyakan kepadanya serta bagian belakang tangannya. Dia bahkan bisa menjelaskan sifat-sifat bahan yang sangat langka dengan sangat detail. Haha, ingatanku bagus. Saya bisa mengingat apapun yang saya lihat, kata Long Chen. Fang Chang dan Fang Mingyuan tiba-tiba mengerti. Ingatan seseorang terkait dengan kekuatan spiritual mereka. Mengingat kekuatan spiritual Long Chen yang luas, mereka bisa memahami bagaimana dia memiliki ingatan eidetik seperti itu. Long San, sekarang kamu sudah terbiasa dengan ramuan obat, dan kamu juga sudah terbiasa dengan formula pil. Satu-satunya hal yang kurang adalah pengalaman. Anda harus pergi ke paviliun penyempurnaan pil besok. Akan ada orang untuk membantu Anda memperbaiki di sana. Selama Anda menyebutkan nama pil, mereka akan segera mengatur semua bahan obat untuk Anda. Ini akan menghemat waktu Anda yang berharga, kata Fang Chang. Baik, saya akan pergi sekarang. Saya juga ingin berlatih alkimia saya, karena itu cara tercepat untuk meningkatkan. Long Chen tampak sangat bersemangat, tetapi di dalam, dia memiliki keinginan untuk menangis. Dengan ingatan pilgatnya, pengalaman alkimia apa yang dia butuhkan. Tapi itu tidak masuk akal untuk Long San untuk tidak pergi. Tidak hanya dia harus pergi, tetapi dia harus bertindak bahagia tentang hal itu. Long Chen tidak berdaya. Akibatnya, Long Chen dikirim ke paviliun penyempurnaan pil Seven Treasure Jewel Tower. Memikirkan wajah Fang Chang dan Fang Mingyuan, Long Chen ingin menangis. Tidak hanya dia harus memperbaiki pil, tetapi dia harus memperbaiki semua jenisnya, menunjukkan kepada mereka dia benar-benar terobsesi dengan alkimia. Dia menghabiskan sepanjang hari memperbaiki. Selain itu, dia bahkan tidak bisa memperbaiki mereka dengan baik dan harus melakukan beberapa kesalahan. Dia hampir muntah dari usaha itu. Tetapi pada akhirnya, Fang Chang dan Fang Mingyuan mendengar laporan tentang latihan Long Chen yang tak kenal lelah. Mereka sangat mengagumi ketekunannya. Jangankan mereka, bahkan Long Chen mengagumi dirinya sendiri. Tidak semua orang bisa menjadi profesional di bidang akting. Untungnya, setelah 10 hari, Fang Chang akhirnya membawa Long Chen keluar dari Seven Treasure Jewel Tower. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan Long Chen terus pergi habis-habisan seperti ini. Dalam sekali jalan, dia telah memurnikan lebih dari 100 tungku pil. Itu sangat melelahkan jiwa. Dia perlu istirahat sebelum babak penyisihan. Long Chen akhirnya lolos dari siksaannya. Setelah kembali, dia tidur sepanjang hari dan malam sebelum memasuki pengasingan. Melihat betapa rajinnya Long Chen, Fang Chang berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia jelas seorang fanatik pil. Namun, apa yang Long Chen lakukan di pengasingan bukanlah memurnikan pil, tetapi mendesak pada manik kekacauan primer untuk membuat bahan obat tumbuh lebih cepat. Di bawah Tan Long Chen yang hati-hati, ladang obat selebar beberapa mil menjadi dipenuhi dengan bahan obat tingkat kelima dan keenam. Hanya ladang obat ini saja yang merupakan harta tak ternilai. Sekarang Long Chen telah maju ke ranah Xiantian. Ruang kekacauan primal telah tumbuh menjadi lebar yang menakutkan dari 3.000 mil. Selain tanah hitam dan beberapa ladang obat, Long Chen telah mengisi seluruh ruangan ini dengan pohon-pohon besar. Ruang kekacauan utama pada dasarnya adalah hutan hijau. Pohon-pohon ini adalah langkah penyelamatan hidupnya. Ketika dia terluka, dia bisa mengeluarkan energi hidup mereka untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, dengan bertambahnya basis kultivasinya, tubuh fisiknya juga menjadi jauh lebih kuat. Ketika dia terluka, dibutuhkan energi kehidupan yang luar biasa untuk pulih. Pohon-pohon ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kualitas pohon-pohon ini terlalu rendah. Tetapi untuk sekarang, dia tidak dapat menemukan pohon yang lebih baik, jadi dia hanya bisa terus menggunakannya. Long Chen memperkirakan bahwa meskipun ruang kekacauan utama telah tumbuh lebih besar, dia hanya akan dapat pulih dari cedera berat total 3 kali sebelum kehabisan energi. Sebelum dia maju, dia bisa pulih sekitar 10 kali dari ambang kematian. Tapi sekarang hanya 3. Bukan karena energi kehidupan pohon itu lemah, tetapi hanya bahwa tubuh Long Chen terlalu mengerikan. Jika saya memurnikan darah esensi naga hijau, apakah saya bahkan dapat menggunakan pohon-pohon ini? Keluh Long Chen. Dia membutuhkan tubuhnya untuk dapat menanggung 1000 kati kekuatan untuk menyaring darah esensi naga hijau. Dengan 1 kati menjadi 300.000 pound, ia memperkirakan daya tahannya sekitar 500 kati.
Masih ada jalan panjang yang harus dilalui hingga 1000 kati. Jika itu menurut cara biasa, mungkin dia harus mencapai ranah ekspansi laut sebelum memperbaikinya. Tapi dia mengolah seni bintang hegemon 9 bintang. Jika dia bisa memadatkan bintang keempat, tubuhnya akan tumbuh lebih kuat. Pada saat itu, ia harus bisa memperbaikinya. Lebih jauh lagi, ahli naga telah mengatakan bahwa setelah memperbaikinya, dia bisa menumbuhkan seni tempering darah naga, memungkinkan tubuh fisiknya tumbuh ke titik yang tak terbayangkan. Suatu hal yang tidak bisa kubayangkan. Mungkinkah itu berada pada level yang sama dengan item enchanted? Atau bahkan barang harta karun? Di mana Blood Drinker? Petik 2. Long Chen tiba-tiba memikirkan Blood Drinker. Setelah pertempuran, dia tidak menggunakannya lagi. Dia mengira itu masih di platform besar di ruang kekacauan utama tempat dia menyimpannya. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa ruang itu kosong. Menyapu rasa ilahinya, dia tiba-tiba melihat bahwa Blood Drinker ditusuk ke dalam Phoenix Blood Black Gold. Long Chen terkejut. Bagaimana Blood Drinker bergerak sendiri? Menyelidiki dengan tergesa-gesa, dia terkejut merasakan bahwa energi aneh saat ini sedang diserap oleh Blood Drinker. Blood Drinker dapat menyerap energi dalam Phoenix Blood Black Gold. Lalu apakah awalnya terbuat dari bahan ini? Ia ingin menyerap energinya untuk menyembuhkan. Petik 2. Long Chen sangat terguncang. Dia ingat apa yang dikatakan Mo Yi sebelum dia pergi. Dia telah mengatakan bahwa Blood Drinker juga merupakan item harta karun, dan yang sangat menakutkan. Namun, ia terluka parah dan arwahnya masih tertidur. Melihat Blood Drinker perlahan menyerap energi dari Phoenix Blood Black Gold, Long Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mendesak Blood Drinker, menginginkannya untuk menyerap lebih cepat sehingga bisa pulih. Ini adalah hal yang sangat luar biasa bagi Long Chen. Jika Blood Drinker pulih, maka dengan item treasure yang mengerikan, tidak bisakah dia membantai para ahli ekspansi laut? Sama seperti dia dipenuhi dengan kegembiraan, dia mendengar ketukan dari dunia luar. Dia buru-buru menarik pikirannya dari ruang kekacauan utama. Pengetuk itu adalah Fang Chang. Waktu berlalu dengan cepat. Hari ini adalah hari babak penyisihan. Long San, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu percaya diri? Petik 2. Hehe, jangan khawatir. Kali ini aku benar-benar akan menekan Huo Wufang. Long Chen pindah dengan Fang Chang dengan semangat tinggi. Suasana hatinya hari ini benar-benar luar biasa. Itu menandakan bahwa suasana hati orang lain mungkin tidak akan sebaik ini. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 669. Bab 669 Kegagalan berulang. Di depan Menara 7 Harta Karun, sudah ada lautan orang di sekitar arena. Bahkan ada lebih banyak orang daripada yang terakhir kali. Babak penyisihan kali ini telah menarik banyak senior alkimia. Kompetisi Pil Emperor dibagi menjadi 4 bagian, babak pembukaan, babak penyisihan, dan final. Itu sangat sederhana, tetapi tahap eliminasi memiliki tingkat pembersihan paling kejam. Di masa lalu, lebih dari 70% pesaing akan tersingkir di babak penyisihan. Bulan lalu di babak penyisihan, hanya 1/10 dari pesaing yang tersapu. Saat ini, masih ada lebih dari 800 orang di arena. Ekspresi mereka sangat serius. Tes babak penyisihan menyempurnakan 9 revolusi pil kehidupan. Suara administrator menara tanpa emosi terdengar di telinga semua orang. Apa? Secara virtual, ekspresi setiap pesaing berubah. Pil 9 revolusi kehidupan itu dianggap pil kesulitan puncak di antara pil tingkat kelima. Seseorang di ambang kematian dapat mengkonsumsi satu untuk menjamin bahwa mereka dapat bertahan selama 6 jam. Energi kehidupan mereka tidak akan memudar, jiwa mereka juga tidak akan hilang. Itu memberi mereka waktu berharga untuk disembuhkan. Sebenarnya, pil hanya membutuhkan tingkat kegagalan 50% untuk diklasifikasikan sebagai pil tingkat kesulitan tinggi. Tetapi pil 9 revolusi kehidupan memiliki tingkat kegagalan 70%. Itu adalah salah satu pil tingkat kelima yang paling sulit untuk disuling. Bagian terburuknya adalah tingkat kegagalan 70% merujuk pada pemurnian di ruang pribadi yang damai. Dalam lingkungan kacau ini, peluang kegagalan akan di atas 90%. Tetapi mereka hanya memiliki 3 porsi bahan obat. Selain itu, jika mereka gagal pertama kali, kemungkinan gagal lagi akan lebih tinggi, hampir mendekati 100%. Jadi setiap ekspresi alkemis yang bersaing sangat jelek. Persaingan seperti ini mungkin tergantung pada siapa yang lebih beruntung. Setiap orang memiliki 3 set bahan obat. Batas waktunya adalah 24 jam, dan pil harus mencapai tingkat 5 dering agar dapat lewat, diumumkan administrator menara. Mendengar ini, para pesaing berubah pucat. Bahkan Huo Changsheng, Fang Mingyuan, dan Cai Gao yang sangat terkejut.
Bagaimana kompetisi tahun ini begitu tidak normal? Formula pil lebih sulit dari sebelumnya, dan persyaratan untuk lulus bahkan lebih tinggi. Bagaimana jika tidak ada yang berhasil melewati babak penyisihan? Bukankah kompetisi pil Emperor generasi ini menjadi lelucon? Itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa memperbaiki sesuatu yang sulit. Salah satu pesaing meraung marah. Tugas ini pada dasarnya tidak mungkin. Bawa dia keluar dari sini. Administrator menara melambaikan tangannya, dan 4 pria berjubah putih bergegas ke panggung orang itu. Mengabaikan statusnya sebagai pil Kaisar Agung, mereka menyeretnya keluar dari arena seolah-olah dia adalah anjing mati. Jika kamu ingin menyerah, maka cepatlah dan pergi. Jangan buang banyak kata. Jika ada yang ingin menyebabkan gangguan seperti itu lagi, mereka akan segera kehilangan kualifikasi mereka. Biarkan babak eliminasi dimulai. Petik 2. Mengikuti teriakan dingin administrator menara, Formula 9 Revolusi Pil Hidup muncul di panggung, dan sekelompok pria berjubah putih membagikan 3 set bahan obat untuk semua orang. Long Chen tidak benar-benar peduli dengan pil 9 Revolusi Kehidupan. Melihat ekspresi orang lain, dia melihat Cai Liehuo dan Fang Chang menatapnya dengan muram. Dia memberi mereka pandangan meyakinkan, artinya bahwa ini bukan apa-apa. Sebenarnya, bahkan bagi mereka, mereka akan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi ketika menyempurnakan pil 9 Revolusi Kehidupan. Selain itu, untuk memperbaiki satu cincin 5 adalah tantangan yang cukup. Long Chen melihat ke arah para alkemis yang telah ia minum beberapa kali sekarang, dan ia melihat bahwa mereka sangat fokus dan tegang ketika mereka mulai membagi bahan-bahannya. Beberapa dari mereka sudah berkeringat. Mereka berada di bawah banyak tekanan dalam situasi seperti ini. Tiba-tiba, Long Chen merasakan seseorang sedang menatapnya. Dia berbalik untuk melihat Huo Wufang menyeringai ke arahnya. Begitu Long Chen menatapnya, Huo Wufang mengangkat ibu jari dan kemudian mencelupkannya ke bawah ke pantatnya. Artinya adalah Long Chen hanya cocok untuk tinggal jauh di belakangnya. Tindakan itu menarik perhatian banyak orang, dan bahkan administrator menara tidak senang melihatnya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena selama kamu tidak berbicara, itu tidak akan dianggap melanggar aturan. Hahaha, Huo Wufang mengutuk Long San. Long San hanya bisa tinggal di belakangnya dan makan omong kosongnya, tertawa para penonton. Cih, orang-orang kecil. Mereka ingin bermain dengan saya. Petik 2. Long Chen langsung melompat ke atas panggung, menggambar tatapan semua orang. Dia lalu mengarahkan jarinya ke Huo Changsheng yang jauh dengan senyum tipis. Selanjutnya, dia menunjuk pantat Huo Wufang dan memasang ekspresi senang. Saat itu juga, dia melempar koin emas ke tanah dan mengambilnya. Untuk sesaat, semua orang bingung. Apa artinya ini? Tindakan rumit seperti itu membuatnya jadi mereka tidak bisa memahaminya. Hahaha, orang ini benar-benar luar biasa. Tapi dunia ini memang masih memiliki beberapa orang pintar yang berhasil mencari tahu makna di balik tindakan Long Chen. Apa yang dia maksud? Jangan hanya tertawa sendiri. Petik 2. Arti Long San adalah, kepala keluarga Huo Wufang suka melacurkan dirinya sendiri, sementara Huo Wufang suka menjual pantatnya. Mereka semua pelacur. 1. Hahaha. Tawa tak terkendali terdengar dari kerumunan. Long San pasti telah mencapai puncak dari mengutuk orang. Tawa menggelegar termasuk Fang Mingyuan dan Cai Gaoyang. Long San benar-benar kelas atas. Dia bahkan bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian melihat ekspresi memutar Huo Changsheng, mereka merasa sangat segar. Kemarahan mereka yang tertahan selama bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. Kamu, amuk Huo Wufang, diam. Jika Anda membuat keributan, Anda akan segera dihilangkan. Administrator menara akhirnya membuka mulutnya. Huo Wufang bergetar dan buru-buru menutup mulutnya. Biasanya, keluarga Huo-nya bisa mendominasi seluruh Wastelen Timur. Tetapi di sini dia menghadapi administrator menara Pil Tower. Dia tidak berani sombong. Dia tidak punya pilihan selain untuk menekan amarahnya. Dia melihat ke atas dan melihat bahwa Long Chen mengucapkan sesuatu. Meskipun dia tidak berbicara, sepertinya dia berkata, pelacur, sekarang kamu harus bersikap lebih baik. Pembuluh darah di kepala Huo Wufang melotot, dan dia mengepalkan giginya begitu keras sehingga tampaknya akan pecah. Long San ini terlalu menyebalkan, dan jika ini berlanjut, apalagi memurnikan pil, dia mungkin akan mati karena marah. Dia berbalik dan menutup matanya, memfokuskan dirinya. Dia harus tenang dulu, atau dia tidak akan bisa memperbaiki pil 9 Revolusi Kehidupan. Sekarang Huo Wufang tidak lagi menatapnya. Long Chen tidak punya cara untuk membuatnya marah lebih jauh. Dia hanya bisa melompat. Dia melihat Fang Chang menatapnya, dan maknanya adalah bahwa dia harus dengan tenang fokus memperbaiki pil karena itu lebih penting. Long Chen memberinya gerakan yang berarti dia memiliki kepercayaan diri. Dia kemudian mulai menghangatkan tungku dan mulai memperbaiki bahannya satu persatu. Bagus sekali. Long San telah maju pesat selama bulan ini.
Dia tahu bahan apa yang harus disempurnakan terlebih dahulu, dan tekniknya telah meningkat. Hampir tidak ada kekurangan sama sekali. Dia benar-benar jenius alkimia. Fang Mingyuan mengangguk. Dia jelas melihat kemajuan Long Chen bulan ini. Etos kerjanya praktis mengerikan, hampir mencapai semacam obsesi. Alasan dia memiliki prestasi saat ini bukanlah suatu kebetulan. Tiba-tiba, ledakan terdengar dan asap mulai keluar dari tungku pil seseorang. Kecerobohan sedikit pun dari orang itu telah menyebabkan semua pekerjaannya hancur ketika ia mulai menggabungkan bubuk. Mengepalkan giginya, orang itu sekali lagi mulai memperbaiki. Para penonton tidak bisa membantu menggelengkan kepala mereka. Meskipun para pesaing semuanya jenius, mereka masih terlalu muda. Mereka tidak memiliki pengalaman yang cukup. Pada saat ini, hal terbaik yang harus dilakukan adalah tenang dulu. Hanya sekali Anda pulih ke kondisi mental puncak Anda harus melanjutkan memperbaiki lagi. Ketegaran semacam ini akan melipat gandakan peluang kegagalannya. Seperti yang diharapkan, waktu berikutnya, ia hanya berhasil menggabungkan 7 bubuk ketika nyalanya melonjak berkuasa. Semua serbuk obat langsung berubah menjadi abu. Ahaha, tidak. Orang itu tiba-tiba meraung marah, menyebabkan orang-orang di sekitarnya melompat, dan sebagai hasilnya, bang, selusin suara ledakan terdengar. Cukup banyak orang yang terganggu oleh aumannya, menghancurkan semua kerja keras mereka. Kamu jalang, keparat, petik 2. Raungan marah terdengar. Mereka awalnya benar-benar fokus pada pemurnian, tetapi teriakan orang ini telah menghancurkan semua pekerjaan itu. Itu sangat berdampak. Usir siapa saja yang membuat keributan. Perintah administrator menara. Pakar berjubah putih segera mulai mengusir orang. Tidak, kami tidak bersalah. Bajingan itu yang melibatkan kami. Kami adalah korban. Beberapa dari mereka tidak mau. Mengutuk orang hanyalah naluri. Tetapi administrator menara tidak memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan. Orang-orang berjubah putih menendang mereka keluar dari arena. Orang-orang yang marah tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mengutuk dengan tergesa-gesa menutup mulut mereka. Arena itu sunyi senyap untuk sesaat ketika semua orang fokus memperbaiki. 6 jam kemudian, seorang alkemis tiba-tiba tertawa. Aku gagal. Aku sudah gagal. Hahaha. Petik 2. Tawa orang itu segera menyebabkan beberapa orang gagal memperbaiki kehalusannya. Orang-orang itu dengan penuh kebencian memelototinya. Bajingan itu telah melakukannya dengan sengaja. Dia telah gagal ketiga perbaikan, dan dia ditakdirkan untuk dihilangkan. Dia ingin menjatuhkan orang lain bersamanya. Orang-orang jahat itu, jika mereka tidak dapat memperoleh sesuatu yang baik, mereka juga tidak ingin orang lain mendapatkannya. Beberapa orang mengulangi ini, melibatkan beberapa orang. Tetapi administrator menara hanya menonton. Siapapun yang berbicara langsung dieliminasi. Ekspresi Long Chen tenang. Trik kecil orang-orang itu tidak berguna melawannya. Dia fokus pada pemurnian. Tiba-tiba, orang di belakangnya meninggalkan panggungnya. Dia sudah mengumumkan di depan umum bahwa dia gagal. Tetapi ketika orang itu berjalan melewati panggung Long Chen, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan ki spiritual seluruh tubuhnya mulai melonjak. Itu menyebabkan ekspresi Fang Mingyuan dan Cai Gaoyang yang jauh berubah. Sementara senyum senang muncul di wajah Wo Changsheng. Satu, ada permainan kata-kata di sini berdasarkan Jianbi dan Jianbi. Yang pertama adalah pelacur. Yang kedua adalah untuk mengambil koin. Bab sebelumnya bab. Selanjutnya, pikiran Borutobe. Bab awal hari ini. Bookmark. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 670. Bab 670 Rahasia di balik menyempurnakan pil. Tetapi ketika orang itu baru saja membuka mulutnya dan tenggorokannya baru saja mulai bergetar, bahkan sebelum dia dapat mengeluarkan suara, sebuah tangan besar dengan keras menamparkan wajahnya. Dengan suara ledakan, tulang wajah orang itu pecah dan dia dengan anehnya terbang melengkung ke arah Wo Wufang yang jauh. Apa? Semua orang terkejut. Mereka melihat Long Chen masih dalam posisi menamparnya. Tamparan itu datang darinya. Mereka buru-buru melihat kembali ke panggungnya dan melihat tangan transparan memegang tutup tungku. Di bawah kendali kekuatan spiritualnya, tidak ada dampak sedikit pun pada kehalusannya. Hal yang paling mengejutkan orang adalah bahwa posisi Wo Wufang ada di belakang Long Chen. Tetapi sementara Long Chen menamparkan orang ini dari depan, dia anehnya terbang di belakangnya. Awalnya, ketika orang itu hendak pergi, Wo Wufang dengan diam-diam memberinya pandangan yang berarti. Orang itu segera mengerti. Dan dia baru saja akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengeluarkan raungan sekeras mungkin. Tapi itu tidak mungkin untuk trik seperti itu untuk lolos dari mata Long Chen. Lelucon macam apa itu? Sejak awal, Long Chen telah memperhatikan semua yang terjadi. Raungan orang itu menjadi bisu. Adapun tamparannya, orang seperti apa Long Chen?
Sebagai pencipta asli dari kemampuan ilahi yang menamparkan wajah, dia bisa mengirim seseorang terbang ke arah manapun yang dia inginkan dengan tamparan. Namun, orang lain belum pernah melihat kekuatan sebesar ini. Bagaimana bisa seseorang dipukul dari depan tetapi dikirim terbang di belakang penyerang? Langkah ini telah melampaui ruang lingkup pemahaman banyak orang. Huo Wufang selalu memperhatikan Long Chen. Sekarang melihat orang ini terbang, ekspresinya berubah total. Jika dia dipukul, itu akan sangat merepotkan. Alih-alih mengacaukan Long Chen, dia malah membawa masalah pada dirinya sendiri. Dia tidak mengira Long Chen memiliki kekuatan spiritual yang cukup sehingga dia berani meninggalkan Tungku. Administrator menara tidak berniat ikut campur dalam hal ini. Dia hanya menonton dengan dingin. Sebenarnya, tindakan Huo Wufang tidak mungkin luput dari matanya. Administrator menara hanya ingin melihat kemampuan Long Chen untuk beradaptasi. Seorang alkemis hebat tidak hanya membutuhkan bakat dan ketekunan, tetapi juga hati yang tenang. Itu sebabnya dia tidak melakukan apa-apa. Ketika Long Chen dalam kesulitan, dia tidak melakukan apa-apa. Sekarang Long Chen telah mengirim masalah kembali ke pencetusnya. Dia juga tidak punya niat melakukan apapun. Palem Flame Cloud, ekspresi kejam muncul di wajah Huo Wufang. Melambaikan tangannya, sebuah telapak api emas besar menghantam orang itu. Ledakan, orang itu dikirim terbang oleh telapak api. Seluruh tubuhnya terbakar hitam. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Bumi naga Golden Blaze benar-benar mengerikan, kata seseorang. Alkimia tidak dapat dipisahkan dari Pil Flames. Ketika seorang alkemis bertemu dengan serangan api, Pil Flame di dalam mereka akan secara otomatis melindungi mereka. Tapi nyala api orang itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan Earth Dragon Golden Blaze. Judul peringkat pertama pada peringkat api binatang itu tidak layak. Memperlakukan bawahannya seperti ini, hehe, betapa kejamnya. Bagaimana dia akan menghadapi bawahannya di masa depan? Petik 2. Beberapa orang jelas tidak tahan dengan tindakan Huo Wufang. Orang-orang ini adalah alkemis yang tidak terafiliasi, jadi mereka tidak memiliki banyak keraguan. Huo Wufang ada di depan puluhan ribu orang. Selanjutnya, dia dan Long Chen adalah titik fokus. Setiap aksi mereka tertangkap di mata para penonton. Pandangan sekilas yang dibuatnya adalah sesuatu yang beberapa orang perhatikan. Mereka semua merasa bahwa sebagai murid nomor 1 keluarga Huo, bertindak seperti ini terlalu tak tahu malu. Kemudian, dia bahkan menyingkirkan orang itu begitu dia selesai menggunakannya seperti alat. Seperti yang diharapkan, leluhur akan melahirkan keturunan yang sama. Mereka akan menurun dari generasi ke generasi, desah Cai Gaoyang. Jelas, kata-kata ini merupakan penghinaan bagi keluarga Huo. Huo Changsheng mencibir, selalu ada kekalahan dan kemenangan dengan keputusan sepersekian detik. Bisakah orang yang bodoh memahami prinsip itu? Petik 2. Cai Gaoyang dan Fang Mingyuan hanya tersenyum. Terlalu malas untuk terus bertarung dengan kata-kata. Di arena, sudah ada orang yang membawa orang yang hangus itu. Lebih dari 6 jam telah berlalu, dan sekarang hanya setengah dari pesaing yang tersisa. Banyak orang sudah gagal 3 kali hanya karena menggabungkan bubuk obat. Namun, tempat ini benar-benar dipenuhi oleh elit. Bahkan di bawah banyak tekanan ini, begitu banyak dari mereka mulai menyegel tungku mereka. Long Chen dan Huo Wufang menyegel tungku mereka pada saat yang sama. Mengikuti mereka berdua, Fang Chang dan Cai Liehuo menyegel tungku mereka kurang dari waktu dupa. Menyegel tungku mewakili serbuk yang semuanya telah digabung, dan sudah waktunya untuk benar-benar menyuling campuran menjadi pil. 1 jam kemudian, ada lebih dari 100 orang yang juga menyegel tungku mereka. Tetapi selama waktu ini, ada juga beberapa orang yang tidak punya pilihan selain pergi. Fakta bahwa Long Chen dan yang lainnya sudah menyegel tungku mereka bahkan menyebabkan lebih banyak tekanan bagi mereka, dan banyak yang tidak bisa tetap tenang, yang meningkatkan kemungkinan kegagalan mereka. Wangi pil. Seseorang menyelesaikan penyempurnaan. Semua orang dengan tergesa-gesa melihat ke arah sumber wewangian. Mereka melihat seorang pria yang menyimpan 3 kumis panjang sebagai rambut wajah. Ketika dia mencium aroma pil ini, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegugupan. Dia tidak menyangka akan menjadi yang pertama selesai. Long Chen menatap orang itu dan sedikit menggelengkan kepalanya. Adapun Huo Wufang, dia mengejek-ejekan. Cukup banyak orang menghela nafas melihat orang itu. Bang, tutup tungku muncul, dan melihat ke dalam, kerumunan menghela nafas. Meskipun bermutu tinggi, tidak memiliki cincin. Bahkan sang alkemis tercengang. Dia sudah sangat berhati-hati. Ada beberapa kelemahan dalam mergernya. Bagaimana mungkin tidak ada satu cincin pun? Orang lain tanpa dasar, desah seorang penatua. Senior, apa yang terjadi? Pil 9 revolusi kehidupan berbeda dari pil lain. Anda tidak bisa terburu-buru membentuk pil. Bahkan, semakin lambat Anda memperbaikinya, semakin baik. Ini kebalikan dari pil biasa. Untuk pil biasa,
Anda ingin memperbaikinya secepat mungkin untuk menghindari esensinya menghilang ke udara. Tapi pil 9 revolusi kehidupan berisi rumput kehidupan kelahiran. Ketika rumput itu disempurnakan, ia menyerap banyak energi kehidupan dari udara. Hanya dengan menarik energi kehidupan ke dalamnya, pil 9 revolusi kehidupan benar-benar memiliki kekuatan untuk menyelamatkan hidup. Adapun orang ini, dia jelas tidak mengerti efek obat sejati yang terkandung dalam formula pil ini. Dia memperbaikinya sesuai dengan cara normal, jadi tentu saja tidak ada cara baginya untuk memperbaikinya menjadi pil cincin. Tungku pil ini pada dasarnya adalah sampah. Petik 2. Semua orang pasti terkejut. Mereka tidak menyadari bahwa pil 9 revolusi kehidupan mengandung rahasia seperti itu. Tapi mereka lebih terkejut dengan betapa tidak normalnya kompetisi pil Emperor generasi ini. Anda tidak hanya perlu terbiasa dengan berbagai bahan obat, tetapi Anda bahkan harus terbiasa dengan segala macam formula pil. Untuk setengah dari orang di sini, ini adalah pertama kalinya mereka bahkan mendengar tentang pil 9 revolusi kehidupan. Mengenai misteri yang dijelaskan lelaki tua itu, lebih dari 90% dari mereka tidak menyadarinya. Tidak heran Huo Wufang, Long San, dan yang lainnya hanya memiliki nyala api yang stabil setelah menyegel tungku mereka. Titik paling sulit dari penyempurnaan pil 9 revolusi kehidupan adalah untuk mengendalikan api pil ke tingkat terlemah setelah tungku telah disegel. Tetapi pada saat yang sama, Anda tidak bisa membiarkan cairan pil membeku. Pil ini memiliki persyaratan keras untuk mengendalikan api pil dan kekuatan spiritual. Ini adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan flame pil. Sebaliknya, itu tergantung pada kontrol. Jika Anda tidak dapat mengendalikannya dengan cukup baik, Anda tidak akan bisa memberi pil cukup waktu untuk menyerap energi kehidupan pada akhirnya. Bahkan jika pil terbentuk, tidak akan ada cincin. Fakta bahwa kamu membutuhkan 5 cincin melewati putaran eliminasi adalah persyaratan yang sangat keras, desah si penatua. Dengan kata lain, mereka yang menyelesaikan penyempurnaan pil terakhir akan memperbaiki pil tingkat lebih tinggi. Benar, sementara mereka berbicara, 2 orang lagi telah menyelesaikan perbaikan mereka. Tetapi hasilnya persis seperti yang dikatakan penatua, mereka tidak memiliki cincin. Keduanya tidak punya pilihan selain pergi, karena ini adalah set bahan obat terakhir mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk menyelesaikan penyempurnaan, tapi sayangnya, tidak ada cincin. Orang lain selesai. Ah, sayang sekali. Hanya ada 1 cincin. Petik 2. Itu adalah seseorang yang telah mendengarkan kerumunan dan melemahkan kekuatan apinya. Namun sayangnya, sudah terlambat. Penyesuaiannya yang terlambat hanya menyebabkan 1 dering muncul. Setelah itu, lebih banyak orang juga menyelesaikan perbaikan mereka. Tetapi hasilnya sama. Mereka semua tersingkir. Nilai tertinggi hanya 3 cincin. Tidak ada jalan lain. Bukannya mereka tidak ingin memperbaikinya lebih lambat, tetapi hanya karena mereka tidak dapat mengendalikan nyala pada suhu yang sempurna. Jika mereka sedikit terlalu rendah, pil itu akan membeku. Benjolan seperti itu bahkan tidak akan disebut pil lagi. Tidak hanya tidak memiliki efek, tetapi juga penuh dengan racun. Surga, seseorang akhirnya lewat. Tuan Junior, Fang dan Chai juga selesai. Luar biasa, mereka masing-masing memiliki 3 pil 5 cincin. Petik 2, ini adalah jam ke-14. Langit sudah gelap, tapi lentera membuat sekelilingnya cerah seolah-olah masih siang. Alkemis yang tersisa semuanya membuka tungku mereka. Tetapi hanya 87 orang yang berhasil memenuhi persyaratan untuk lolos dari babak penyisihan. Tingkat kegagalan adalah 90%. Sampai sekarang, yang dengan hasil terbaik adalah Duan Tianxiao. Dia adalah satu-satunya yang membuat pil 6 cincin, dan dia dipenuhi dengan kesombongan. Namun, kompetisi masih belum berakhir. Long San dan Huo Wufang masih penyulingan pada suhu rendah. Keduanya dengan dingin menatap yang lain. Tatapan mereka penuh dengan provokasi. Mereka jelas bersaing. 1 jam. 2 jam, 3 jam, kontrol mereka atas flame pil mereka benar-benar mengejutkan. Mereka terus berjalan sampai langit cerah sekali lagi. Waktu hampir habis. Anda harus bersiap untuk membuka tungku Anda, kata administrator menara, menunjuk ke pasir. Kedua orang ini telah saling menatap 1 malam penuh. 2 poni terdengar. Huo Wufang perlahan membuka tungku, menyebabkan tangisan kaget keluar dari kerumunan. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 671. Bab 671 Tamparan lain di wajah. 8 cincin pil 9 revolusi kehidupan. Di dalam tungku Huo Wufang, ada 9 pil. 3 dari mereka memiliki 5 cincin, dan 1 dari mereka memiliki 8 cincin. Long San, aku telah menyempurnakan pil 9 revolusi kehidupan 8 cincin. Apa yang akan Anda gunakan untuk bersaing dengan saya?
Huo Wufang dengan dingin menatap Long Chen. Bahkan setelah selama ini, kamu masih idiot. Kamu benar-benar belum tumbuh sama sekali, ejek Long Chen. Tapi setelah mengatakan itu, hatinya bergetar. Lidahnya telah tergelincir sekarang, dan dia melihat bahwa ekspresi Huo Wufang telah sedikit berubah. Nada dan tingkah lakunya barusan sama dengan di dunia rahasia Jiuli. Long Chen melambaikan tangannya, membuka tutupnya. Cahaya berkembang. 9 dering. Pil 99 revolusi kehidupan. Dia benar-benar berhasil memperbaiki hal seperti itu. Bahkan penatua yang telah menjelaskan rahasia di balik pil 9 revolusi kehidupan terkejut. Pil 9 cincin mewakili puncak pil bermutu tinggi. Banyak pil Emperors mungkin menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa berhasil memperbaiki satu pun, bahkan untuk pil tingkat kelima tingkat yang lebih rendah. Hahaha, Long San ini benar-benar pekerja keras. Fang Mingyuan tertawa terbahak-bahak. Long San adalah monster dengan potensi tak berujung. Sebulan yang lalu, dia menjadi seorang amatir yang lengkap tentang pil tingkat tinggi. Tapi setelah perawatan 1 bulan, dia telah naik ke titik di mana bahkan Fang Mingyuan terkejut. Bahkan setan pil tua seperti Fang Mingyuan dan Cai Gao yang tidak dapat memperbaiki pil 9 cincin sesuka hati. Itu akan sangat tergantung pada keberuntungan. Dan itu merujuk hanya pada pil biasa, tidak satu yang sesulit pil kehidupan 9 revolusi. Long San adalah seorang jenius alkimia yang masih merupakan permata yang tidak dipoles. Sekarang dia telah dipersiapkan oleh keluarga Fang. Dia akhirnya melepaskan cahayanya. Dan cahaya itu menyilaukan sekaligus menyilaukan. Selain itu, jenius ini setia terhadap keluarga Fang mereka dan penuh dengan permusuhan terhadap keluarga Huo. Itulah yang paling menyenangkan Fang Mingyuan. Ah, terima kasih bos tua Huo. Kamu biarkan aku menang. Fang Mingyuan mengepalkan tangannya ke Huo Changsheng. Ekspresinya benar-benar kecil. Tapi itu membuat Huo Changsheng sangat marah. Dengan lambaian lengan bajunya, dia pergi. Melihat pil 9 cincin di tungku Long Chen, wajah Huo Wufang sangat jelek. Dia juga sangat terkejut. Bagaimana dia melakukan ini? Dia sudah mengeluarkan kekuatan penuhnya, tapi dia masih kalah. Meskipun ini adalah babak penyisihan dan bukan final, itu masih membuatnya sangat gelisah. Long San ini sangat cerdas. Alasan dia mengalahkan Huo Wufang bukan karena seni alkimia lebih kuat daripadanya, kata penatua. Tolong jelaskan, senior, pinta orang-orang di sekitarnya. Lihat ke dalam tungku Long San. Pil lainnya hanya memiliki 2 cincin dan di bawah. Namun, pil Huo Wufang semuanya memiliki 3 cincin ke atas, kata penatua. Semua orang buru-buru melihat dan melihat isyarat-isyarat itu, dan mereka tiba-tiba mengerti. Penatua melanjutkan, Long San dengan bijak memilih untuk menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk memusatkan energi kehidupan ke salah satu pilnya. Aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya. Tetapi 6 jam yang lalu, dia sudah memesan kekuatan spiritualnya. Meskipun fluktuasi sangat lemah, itu masih diperhatikan oleh orang tua ini. Pada saat itu, saya pikir dia sengaja melemahkan nyala api untuk berhenti lebih lama. Tetapi sekarang setelah saya pikirkan, dia seharusnya sudah selesai menyimpan energi yang cukup untuk membuat pil 9 cincin, kata sesepuh itu dengan senyum pahit. Semua orang menyadari kebenaran, pada saat itu, Long San pada dasarnya telah menyelesaikan penyempurnaannya. Tapi dia sengaja berhenti sampai akhir hanya untuk memberi tamparan pada Huo Wufang. Orang ini benar-benar jahat. Namun, untuk melakukannya dengan kekuatan spiritualnya memerlukan kontrol yang sangat tepat. Tidak hanya dia harus menjaga api pada tingkat terlemah mungkin, tetapi dia juga harus membagi sebagian untuk memusatkan energi kehidupan di udara menjadi hanya 1 pil. Itu akan membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat luas. Jumlah kekuatan spiritual yang dimiliki Long San ini benar-benar mengejutkan, desah sesepuh. Meskipun dia telah melihat melalui teknik Long Chen, itu tidak berguna baginya. Teknik semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari orang lain. Siapa lagi yang punya energi jiwa abnormal? Hanya sedikit triknya. Mari bertemu lagi di final, dengus Huo Wufang dengan dingin sebelum pergi. Hehe, selamat tinggal. Jangan repot-repot melihatku keluar. Long Chen dengan ramah melambaikan tangannya ke Huo Wufang, memberkati keberuntungannya di dalam. Dia hampir terekspos. Tetapi pil 9 cincin itu telah menarik semua perhatian Huo Wufang, menyebabkannya melupakan kecurigaannya. Hahaha, Long San, kerja bagus. Wajahmu menamparkan terlalu indah. Jadi kemampuan ilahi ini sebenarnya berasal dari semua aspek kehidupan. Saya mengerti. Tawa Fang Chang saat dia datang dengan Cai Liehuo. Harus dikatakan bahwa itu berasal dari ledakan wawasan yang berasal dari kehidupan. Hal utama adalah bahwa jika orang lain menjulurkan kepala ke arah Anda, mengambil sikap anggun, dan hanya menunggu Anda selamanya, tidakkah Anda merasa malu untuk tidak menamparkan mereka? Anda setidaknya harus memberi mereka wajah sebanyak ini, kata Long Chen dengan malu-malu. Haha,
Mendalam, benar-benar mendalam. Tertawa Fang Chang. Pada saat ini, para alkemis bawa keluarga Fang dan Chai telah menarik ke sisi mereka juga datang. Mereka benar-benar elit yang layak bagi mereka berdua menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk menarik. Hanya 7 dari mereka yang tersapu putaran ini. Tetapi beberapa orang agak malu. Jika bukan karena kegagalan orang sebelumnya, yang memungkinkan mereka untuk mendengarkan diskusi orang lain, mereka juga akan gagal. Bahkan mereka hanya pernah mendengar tentang pil 9 revolusi kehidupan. Adapun rahasia tentang cara meningkatkan kualitasnya dengan perlahan-lahan menyerap energi kehidupan di udara, mereka tidak tahu. Fakta bahwa mereka telah lulus sebagian karena keberuntungan. Tidak ada jalan lain untuk itu. Ada begitu banyak formula pil, dan tidak ada yang tahu mana yang akan dipilih untuk kompetisi. Saat kelompok mereka sedang mengobrol, seseorang berjalan mendekat, mengejutkan semua orang. Mereka buru-buru membungkuk. Salam, Administrator Menara. Administrator Menara mengangguk sedikit dan kemudian menoleh ke Long Chen. Tampilanmu hari ini tidak buruk. Tapi lain kali, ingatlah untuk sedikit mencadangkan dirimu. Petik 2. Ya, Administrator Menara. Long Chen hanya bisa mengangguk. Dia tahu Administrator Menara mengacu pada masalahnya dengan Huo Wufang. Kali berikutnya adalah final, dan Tower Ancestor secara pribadi akan mengawasi itu. Menurut apa yang saya tahu, Tower Ancestor itu tidak suka masalah. Jangan sampai gagal karena Anda ingin dipusingkan, memperingatkan Administrator Menara. Semua orang terkejut. Final tidak diawasi oleh Administrator Menara, tetapi oleh Tower Ancestor. Mereka sangat berterima kasih atas peringatan pribadi ini. Daripada mengatakan dia memperingatkan mereka, itu lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia memperingatkan Long San. Tampaknya dia memandangnya dengan sangat baik dan tidak ingin dia diusir. Banyak terima kasih atas pengingatnya. Kami sangat berterima kasih. Petik 2. Administrator Menara mengangguk dan pergi. Melihat sosok yang pergi, Fang Chang menghela nafas. Bahkan Administrator Menara memandang baik pada Anda. Long San, kamu benar-benar akan melambung. Petik 2. Harus diketahui bahwa Administrator Menara mewakili Pil Valley. Dia bisa begitu sombong sehingga dia bisa sepenuhnya mengabaikan 3 keluarga. Menerima peringatan pribadi darinya benar-benar suatu kehormatan. Kemungkinan besar, bahkan jika Long San gagal, Administrator Menara mungkin membawanya ke Pil Valley. Dia sangat peduli tentang kekuatan spiritualnya yang mengerikan. Yang lain sangat iri, tapi itu bukan jenis kecemburuan yang sama seperti ketika mereka pertama kali bertemu. Itu sangat aneh. Hal yang disebut iri ini adalah sesuatu yang hanya muncul ketika kekuatan kedua belah pihak sama. Ketika satu orang naik ke titik di mana orang lain hanya bisa memandang ke atas, tidak akan ada rasa iri. Semut tidak akan iri pada gajah. Seekor lalat tidak akan iri pada seorang kunpeng. Alasannya adalah perbedaan keduanya terlalu besar. Bahkan jika mereka ingin iri, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menjadi. Long Chen saat ini seperti itu. Hehe, bagus, bagus. Jika saya bisa masuk ke Pil Valley, maka kita bisa berkoordinasi dari luar dan dalam untuk menebang keluarga Huo. Lalu kita bisa memikirkan cara untuk membawa kalian berdua ke Pil Valley juga untuk bermain-main. Bukankah itu menyenangkan? Tertawa Long Chen. Jika kamu memiliki hati seperti ini, maka kami senang. Tetapi untuk membawa kami ke Pil Valley, Anda mungkin harus melupakannya. Kami menyadari kekuatan kami sendiri. Ayo pergi merayakan. Petik 2. Meskipun kata-kata Long Chen agak dilebih-lebihkan, mereka masih membuat Fang Chang dan Cai Liehuo merasa sangat nyaman. Meskipun Long Chen sudah memiliki harapan memasuki Pil Valley, dia masih menempatkan keluarga mereka di dalam hatinya. Itu adalah sesuatu yang langka. Di dunia ini, hal yang paling tidak bisa diandalkan adalah hati seseorang. Ketika orang melihat target baru, hati mereka akan berubah. Tapi hati Long Chen telah goyah dari awal hingga akhir. Perayaan mereka kali ini berlangsung 3 hari penuh. Long Chen benar-benar menjadi terkenal. Dia adalah seorang anak muda yang cerdas yang sedang melonjak, kecemerlangannya menerangi langit. Berita bahwa Long San menggunakan pil 9 revolusi kehidupan 9 cincin untuk mengalahkan Huo Wufang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia alkimia oleh keluarga Fang dan Cai. Nama Long San adalah sesuatu yang siapapun dengan status sekecil apapun akan tahu. Bahkan berbagai sekte besar menerima berita ini. Ketika berita ini sampai di telinga Sui Wuhen, dia hanya bisa menghela nafas. Ketika Long Chen melakukan sesuatu, itu selalu menjadi masalah besar. Aku benar-benar tidak tahu akan berakhir seperti apa dia. Keluarga Huo, terima saja nasib burukmu. Anda bisa menargetkan siapa saja, tetapi Anda menargetkan orang itu. Petik 2. Setelah 3 hari berlalu, Long Chen memasuki pengasingan sekali lagi. Dia harus mempelajari seni sihir api yang dia dapatkan. Terakhir kali, dia hanya menghafal mereka dalam sekali jalan. Tetapi seni magis seperti itu terlalu mendalam dan Long Chen mendapati dirinya tersesat. Masih ada 1 bulan sampai final,
jadi dia akhirnya punya waktu untuk mempelajarinya. Namun, dia hanya belajar selama 2 hari ketika Long Chen ditarik oleh Fang Chang dan Cai Liehuo. Mereka mengatakan bahwa berkultivasi habis-habisan seperti ini bukanlah hal yang baik, dan dia perlu santai. Akibatnya, mereka berdua langsung membawa Long Chen di depan sebuah bangunan mewah yang megah. Itu sangat besar, dan sedikit menyilaukan dari kejauhan. Di atas gedung, ditulis dengan coretan tebal, ada 3 kata, House of Pleasures. Apa-apaan ini, bros besar? Apakah Anda membawa saya ke rumah bordil tingkat rendah? Long Chen tercengang. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 672. Bab 672 Rumah Kesenangan. Rumah bordil tingkat rendah. Sungguh cara yang jelek untuk menggambarkannya. Tempat ini kelasnya sangat tinggi, jadi jangan gunakan kata-kata vulgar seperti itu untuk menggambarkannya. Orang lain akan menertawakanmu, kata Fang Chang cepat-cepat. Lalu tempat apa ini? Tanya Long Chen. Ini adalah tempat bagi emosi untuk terhubung dengan emosi, bagi daging untuk terhubung dengan daging, untuk cairan untuk terhubung dengan cairan, kata Cai Liehuo dengan ekspresi mesum. Long Chen tidak pernah menyangka bahwa 2 Grandmaster Junior ini akan melakukan hal seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Apa kelas tinggi tentang tempat ini? Long San, ungkapanmu ini salah. Anda tahu bahwa kita semua adalah anak muda. Kita perlu sesekali melepaskan api kita. Dengan begitu kita akan bisa santai. Jika kita menemukan wanita di luar, kita selalu harus memiliki kekhawatiran dan itu sangat merepotkan. Tapi tempat ini jauh lebih baik. Kami menghabiskan uang, mereka menghasilkan uang. Kedua belah pihak bersedia. Dan yang paling penting, Cai Liehuo tiba-tiba berbisik. Yang paling penting, dalam hal teknik, mereka adalah pakar sejati. Mereka dapat membuat Anda merasa seolah-olah Anda telah naik ke surga. Kami, para alkemis, sering bermain api. Sangat mudah untuk itu menyebabkan api kita sendiri menyala. Ditambah lagi, beberapa hari terakhir ini sangat menegangkan. Kami sudah mengatur segalanya untuk yang lain. Hari ini, kami secara khusus menyiapkan kecantikan tiada taraf untuk Anda. Dikatakan bahwa dia masih perawan. Petik 2. Hantu apa yang kamu coba tipu? Katakan padaku, bagaimana mungkin seorang perawan memiliki teknik? Long Chen terdiam. Mengapa aku menipumu? Dia benar-benar perawan. Dia belum menerima tamu, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang tekniknya. Tapi kecantikannya, tubuh itu, hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat seseorang tergila-gila. Long San, izinkan aku memberitahumu. Jangan berani-beraninya mencoba omong kosong denganku. Kakakmu menghabiskan banyak uang untuk mengatur ini untukmu, memperingatkan Fang Chang. Pendatang baru ini benar-benar cantik. Dia adalah kecantikan top baru dari tempat ini. Si cantik tua sudah dibeli oleh keluarga Huo. Namun, harga untuk pertama kali pendatang baru ini benar-benar tidak masuk akal. Bahkan Fang Chang sangat sedih dengan harganya. Jika bukan karena memikat Long Chen, dia tidak akan mau. Tentu saja. Ini juga sudah lama sejak kita melampiaskannya. Kami terlalu sibuk baru-baru ini. Kita harus santai. Dengan cara ini, saudara San juga akan memiliki seorang teman. Dorongan bagi Fang Chang. Long Chen terdiam. Dia memiliki Meng Qi, Tang Wan Er dan Chu Yao. Yang mana dari mereka yang tidak seindah peri? Mengapa dia datang ke tempat seperti itu untuk menghabiskan uangnya? Tapi kemudian melihat ekspresi bahagia dan bersemangat mereka, Long Chen hanya bisa mengentalkan kulitnya dan masuk bersama mereka. Kepalanya cepat bekerja pada cara untuk membebaskan dirinya. Ayah, kakak Fang Chang, kamu sudah datang. Aku merindukanmu. Begitu mereka masuk, seorang wanita yang sangat berpengetahuan menyambut mereka dan dengan intim melingkarkan lengannya di siku Fang Chang. Melihat Fang Chang saling bertukar pandang dengannya, Long Chen segera tahu bahwa dia adalah teman Fang Chang. Dia seharusnya sudah lama menerima kabar tentang kedatangan mereka dan telah menunggu. Satu-satunya hal yang membuat Long Chen terperangah adalah aura wanita ini sangat kuat. Dia sebenarnya ahli Xiantian. Apa yang sedang terjadi? Seseorang benar-benar berkultivasi sangat keras untuk mencapai ranah Xiantian hanya untuk datang ke sini. Hehe, saudari Tao Hong, 1 hari terpisah darimu terasa seperti 3 tahun. Kakakmu juga merindukanmu. Fang Chang seperti anak yang hilang, dengan diam-diam mencubit lekuk tubuhnya. Melihatnya bertindak seperti itu, Long Chen merasa bahwa kata-kata Fang Chang tidak sopan. Seharusnya, 1 hari tanpa seks seperti perpisahan selama 3 tahun. Tao Hong, cepat dan panggil Nona Suihua untuk Tuan Junior Chai. Dan jangan lupa untuk mengatur seorang wanita cantik untuk saudara lelaki saya ini. Ayo makan dulu. Petik 2. Nona Suihua. Seperti pada wanita yang berubah-ubah. 1. Seperti yang diharapkan,
Setiap profesi memiliki elitnya sendiri. Long Chen setidaknya mendapatkan pengalaman ke dunia. Mengikuti Fang Chang di lantai atas, dia melihat aula yang sangat luas, dan itu bukan kamar pribadi. Melihat keterkejutan Long Chen, Cai Liehuo tertawa. Hehe, saudaraku, sekarang masih belum waktunya untuk itu. Para wanita masih mempersiapkan diri. Untuk sekarang, ayo makan, minum, dan nikmati pemandangannya. Petik 2. Mereka bertiga menemukan kursi di dekat jendela. Mereka melihat pemandangan danau dan gunung yang indah. Pemandangannya sangat menyenangkan. Long Chen menyipitkan matanya sedikit. Dia melihat adegan tertentu yang akrab. Dia tiba-tiba ingat bahwa dia juga bisa melihat pemandangan ini dari rumah Xiao Cui. Tapi sekarang pemandangannya berbeda. Menyapu pandangannya ke sekeliling, dia melihat rumah tua Xiao Cui. Namun, itu telah diubah menjadi rumah baru. Bahkan, petak besar wilayah di sekitarnya telah dibangun kembali dengan paviliun yang indah dan elegan. Saudara Fang, apa yang terjadi di sana? Long Chen menunjuk. Tempat itu, sudahkah kamu lupa? Disitulah kami pertama kali bertemu satu sama lain. Bajingan itu Huo Wufang masih memutuskan untuk merebut tempat itu dan membangun sarang bajingan besar untuk dirinya sendiri untuk mengambil selir, kata Fang Chang. Dia ingin mengambil selir, dan dengan upacara sebanyak ini, tanya Long Chen, setidaknya harus ada upacara sebanyak ini. Selir yang dinikahinya adalah seorang jenius dari keluarga kuno. Tampaknya seseorang dari keluarga Hua Gunung Biluo. Rupanya, mereka memiliki beberapa status, tetapi saya tidak yakin tentang detailnya, kata Fang Chang. Keluarga Hua Gunung Biluo, bukankah itu keluarga Hua Biluo? Tiba-tiba memikirkan kemungkinan, niat membunuh muncul di matanya. Ada apa Long San? Tanya Fang Chang setelah melihat perubahan pada dirinya. Bros besar, Anda pernah menyebutkan Long Chen. Kemudian saya bertanya-tanya dan mendengar bahwa Huo Wufang sangat menderita karena orang ini. Petik 2. Tentu saja, dia benar-benar orang yang kejam. Sayangnya, dia tidak hanya membunuh Huo Wufang, atau kita akan memiliki lebih banyak kedamaian, kata Cai Liehuo. Long Chen mengangguk. Aku sudah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi di ranah rahasia Jiuli. Saya mendengar bahwa seseorang yang dipanggil Hua Biluo membantu Long Chen untuk menghadapi jalan yang benar dan rusak, yang jelas melawan Huo Wufang. Sekarang, dikatakan bahwa Long Chen sudah jatuh. Huo Wufang baru saja pulih, tetapi dia pergi ke keluarga Hua di Gunung Biluo untuk mengambil selir. Menurutmu, Fang Chang menamparkan kakinya sendiri. Betul. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya mendengar bahwa keluarga Huo tampaknya telah menabrak keluarga Hua beberapa kali. Sekarang saya mengerti. Huo Wufang ini pasti berusaha melepaskan kemarahannya pada orang lain. Long Chen meninggal dan yang lainnya dilindungi oleh Sekte Dao Xuantian. Mereka tidak bisa merentangkan tangan mereka sejauh itu. Saat ini, satu-satunya yang bisa mereka targetkan adalah Hua Biluo. Selama mereka memberikan tekanan pada keluarga Hua, maka dengan karakter keluarga kuno, mereka mungkin tidak akan menyinggung yang bertanggung jawab menjual pil untuk Pil Tower, terutama tidak untuk beberapa murid tingkat terpilih. Bajingan itu mengambil Hua Biluo sebagai selir hanya untuk menyiksanya. Pria yang benar-benar tercela, tidak dapat melakukan apapun pada Long Chen. Dia benar-benar melepaskan kemarahannya pada teman-temannya. Idiot seperti itu adalah yang paling menghina. Petik 2. Cai Liehuo tiba-tiba berkata, aku ingat sekarang. Di ranah rahasia Jiuli, Huo Wufang sebenarnya menggunakan ancaman membawanya sebagai selir. Tapi Hua Biluo masih bertindak. Jadi dia membalas dendam. Petik 2. Long Chen tersenyum sedikit, tapi senyum itu mengandung sentuhan dingin. Biasanya, ketika orang menargetkan Long Chen, masih ada ruang untuk diskusi. Tetapi jika mereka berani menargetkan orang-orang di sisinya, itu akan menjadi permusuhan sampai istirahat. Huo Wufang, jika aku tidak mempermainkanmu sampai mati kali ini, maka aku tidak akan menjadi Long Chen. Pada saat ini, sekelompok 3 wanita, termasuk Tao Hong, berjalan mendekat. Fang Chang dan Cai Liehuo adalah klien lama mereka, dan mereka tentu saja tidak ingin kehilangan bisnis mereka. Salah satu dari mereka berjalan dan duduk di samping Long Chen, dengan lembut berkata, Tuan Long San, biarkan aku menuangkan anggur untukmu. Wanita ini tidak buruk, dan dia sangat imut. Bahkan jika dia berakting, fakta bahwa dia bisa membawa aktingnya ke tingkat ini jelas tidak mudah. Berapa umurmu? Long Chen tersenyum. Bagaimanapun, uang telah dihabiskan. Menggoda dia akan baik-baik saja, dan kemudian uang itu tidak akan sia-sia. 18. Jawabnya dengan malu-malu. Sangat. Bagaimana kebetulan? Saya juga 18. Petik 2. Tuan Panjang, Anda benar-benar menggoda. Serunya dengan malu-malu. Wajahnya merah. Mendalam. Benar-benar mendalam. Kemampuan akting ini juga telah mencapai tingkat ilahi. Agar kemampuan aktingnya begitu mendalam, maka keterampilan di tempat tidurnya
Tidak heran Fang Chang dan Cai Liehuo lebih suka datang ke sini daripada mengambil selir. Orang dengan status seperti mereka biasanya harus menemukan wanita yang sesuai dengan status mereka sendiri untuk menikah. Bagi mereka, perempuan mereka harus menjadi alkemis dengan garis keturunan murni. Itu untuk memiliki keturunan terbaik. Dilarang bagi mereka untuk bersanggama dengan sembarang wanita cantik yang mereka temui. Jika wanita-wanita itu bukan ahli alkimia, maka bakat anak mereka akan sangat kurang, dan itu akan mempengaruhi tradisi keluarga. Jika mereka benar-benar memiliki anak, biasanya akan langsung dieksekusi. Ini sangat keras. Meskipun Fang Chang dan Cai Liehuo adalah ahli waris yang mulia, mereka bukan orang jahat. Mereka lebih suka datang ke sini daripada mengambil selir seperti itu. Itu membuat Long Chen memiliki pendapat yang baik tentang mereka. Mereka bertiga makan dan minum bersama 3 wanita yang menemani mereka. Bahkan setelah beberapa minuman memasuki perutnya, akting wanita itu masih begitu sempurna. Senyum nakal tiba-tiba muncul di wajah Long Chen. Mereka benar-benar berpikir dia tidak berpengalaman. Jumlah pria yang wanita ini duduki bahkan lebih besar daripada anggota pasukannya. Dengan bertindak seolah-olah dia memiliki hati yang murni dan polos, dia memandang rendah padanya. Lady Zhen, bisakah saya mengajukan pertanyaan pribadi kepada Anda? Setelah berbicara selama ini, Long Chen akhirnya mengetahui namanya. Wajah Long Chen sudah merasa nakal terus-menerus. Sekarang setelah dia tersenyum, rasanya lebih tidak sopan dari sebelumnya. Bahkan Zhen yang berpengalaman pun merasa gugup. Dia dengan malu-malu berkata, "Tolong tanyakan, Tuan Long. Tapi jangan terlalu memalukan bagiku." Petik 2. Long Chen melambaikan tangannya. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Saya, Long San, adalah orang yang murni. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda tahu cara menggunakan wortel? Petik 2. Fang Chang dan Cai Liehuo tercengang. Mereka pasti telah ditipu. Mereka mengira Long San adalah orang yang baik. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa dia bisa dibilang kasar. Ekspresi hilang muncul di wajah Zhen. Bukan saya. Bagaimana dengan mentimun? Tidak. Bagaimana dengan terong? Tidak. Bagaimana dengan roti kukus? Bahkan roti kukus dapat digunakan. Begitu dia mengatakan ini, Zhen menutup mulutnya dengan erat. Tapi sudah terlambat. Rasa malu menjadi marah. Dan dia memukul Long Chen. Tuan Panjang, Anda benar-benar jahat. Cai Liehuo dan Fang Chang sudah berguling-guling di lantai dengan tawa. Bahkan Tao Hong dan Sui Hua tertawa. Gelombang besar muncul di dada mereka. Hal seperti itu dapat membuatmu tertawa sangat keras. Berhati-hatilah dengan tawa Anda yang berubah menjadi kesedihan. Sama seperti Long Chen dan yang lainnya tertawa, sebuah suara yang menusuk telinga terdengar. Satu Sui Hua sama dengan Sui Hua. Ini adalah karakter yang ditemukan dalam ekspresi Sui Xing Yang Hua, yang berarti berubah-ubah. Sebagai catatan, Tao Hong berarti persik merah muda atau merah. 9 Star Hegemon Body Art. Rek 9 Star Hegemon Body Art Chapter 673. Bab 673 menghadapi jalan yang rusak. Long Chen berbalik dan melihat 5 orang berjalan masuk. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa orang-orang ini semua mengenakan jubah merah. Merah itu adalah jenis merah yang terlihat seperti darah. Sebuah gambar iblis yang ganas disulam di dada mereka. Jalan yang rusak. Long Chen segera ingat bahwa ini adalah prefektur Pilyang, dan itu dianggap wilayah netral. Selama mereka tidak dengan sengaja menyebabkan masalah bagi yang lain, jalan orang benar dan korup tidak akan bertarung di sini. Tetapi hal yang aneh adalah bahwa dari 5 orang ini, 2 dari mereka memiliki aura para Tao surgawi di sekitar mereka. Sebenarnya ada 2 surgawi. Kata-kata barusan berasal dari salah satu celestial itu. Dia jelas berusaha mencari masalah untuk mereka bertiga. Tanpa berpikir, sudah jelas orang-orang ini berpartisipasi dalam upacara Huo Wufang menikahi selirnya. Upacara akbar ini adalah sesuatu yang diadakan keluarga Huo untuk memberitahu orang-orang bahwa inilah saatnya untuk membawa hadiah. Adapun orang-orang ini, mengingat betapa sombongnya mereka bertindak, mereka pasti telah menerima dukungan keluarga Huo dan sengaja datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Meskipun keluarga Fang dan Cai adalah bagian dari Pil Tower, penjualan pil masih dikendalikan oleh keluarga Huo. Kedua keluarga mereka tidak memiliki kontak langsung dengan pembeli, itulah sebabnya para ahli korup ini berani melakukan ini. Sederhananya, mereka hanya menjilat keluarga Huo. Fang Chang dan Cai Liehuo baru saja akan dengan marah membalas ketika Long Chen berdiri dengan senyum tipis dan berjalan mendekat. Siapa yang baru saja kentut? Tanya Long Chen. Tampak seolah-olah seseorang perlu dipukul. Salah satu surga melirik Long Chen dan dengan jijik berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Persetan." Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, tangan Long Chen dengan kejam menamparkan wajahnya. Kali ini Long Chen tidak menahan sama sekali. Orang-orang ini bukan alkemis,
Jadi tubuh fisik mereka cukup kuat sehingga dia tidak memiliki keraguan. Ledakan. Suara ledakan mengguncang gendang telinga semua orang. Sesuatu yang mungkin terdengar dalam jarak beberapa mil. Apalagi fakta bahwa dia tidak memiliki pertahanan naik. Bahkan jika dia telah menjaga, pada jarak sejauh itu, dia masih tidak akan bisa menghindar. Dia seperti bintang jatuh, menembus jendela dan terbang ke kejauhan. Akhirnya, Celestial akhirnya terbang puluhan mil jauhnya, dan ia menabrak mansion baru dibangun Huo Wufang. Tabrakan langsung menghancurkan seluruh bangunan. Cai Liehuo dan Fang Chang terkejut. Hanya jenis monster apa Long San? Jika dia memiliki kekuatan mengerikan seperti itu, apakah dia bahkan seorang alkemis? Petik 2. Kamu, Celestial lainnya adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya, dan dia menghancurkan tinjunya pada Long Chen. Tapi saat dia menekan, Long Chen sudah menamparkan wajahnya. Dia terhuyung mundur, dan pukulannya akhirnya menyerang salah satu bangsanya sendiri. Orang itu menjerit ketika tulangnya patah. Celestial bahkan tidak menyadari apa yang terjadi ketika Long Chen sekali lagi menamparnya. Kali ini dia memukulnya ke arah lain dan dengan kekuatan yang lebih besar. Dia berputar di udara. Dia nyaris tidak menstabilkan dirinya ketika dia melihat wajah jahat mengedip padanya. Dia ngeri. Setelah ditampar 2 kali, dia tahu dia bertemu dengan seorang ahli. Dia baru saja akan mundur untuk memperlebar jarak sebelum menyerang. Kamu pikir kemana kamu pergi? Kembali ke sini. Dia baru saja bergerak ketika dia merasakan 2 tangan menjambak rambutnya. Long Chen menarik. Pada saat yang sama mengangkat lututnya, menabrak hidung korab Celestial yang tinggi dan tinggi. Suara patah tulang terdengar di seluruh aula. Cai Liehuo dan Fang Chang keduanya meringis. Mereka semua bersimpati dengan rasa sakit ini. Hidung itu adalah titik yang sangat lemah. Itu adalah tempat saraf yang tak terhitung jumlahnya terhubung. Setelah serangan ini, wajah surgawi telah menyerah. Brengsek, brengsek, brengsek. Siapa yang membiarkanmu menjadi anjing? Dengan setiap kata, Long Chen akan membacanya dengan membanting lututnya ke hidung Celestial lagi. Darah, ingus, dan air mata surgawi mengalir ke bawah. Tersesat, dengan raungan marah, dia berjuang bebas. Tetapi sebagai hasilnya, karena cengkeraman Long Chen di rambutnya, sebagian besar kulit kepalanya terkoyak. Dia menahan rasa sakit untuk melarikan diri. Kepalanya berlumuran darah, dan dia baru saja akan menyerang ketika sebuah tendangan diam menghantamnya di selangkangan. Untuk sesaat, semua orang diam. Satu-satunya suara adalah suara bola pecah. Suara itu bergema keras di udara. Fang Chang dan Cai Liehuo tanpa sadar mengepalkan kaki mereka, berusaha untuk tidak membiarkan bola mereka merasa tertekan. Celestial memegang bagian bawahnya. Dia perlahan berlutut di tanah dan kemudian pingsan. Serangan ini telah mengenai bagian paling vitalnya, dan dia sangat kesakitan sehingga dia berada di antara hidup dan mati. Tiba-tiba, Long Chen langsung menamparkan 2 ahli korab lainnya yang masih terpana dengan pemandangan di depan mereka. Dia mengirim mereka terbang di jalan yang sama dengan surgawi pertama, dan mereka menabrak rumah Huo Wufang yang baru saja dihancurkan. Adapun anggota korup terakhir yang telah dipukul setengah mati oleh Celestial pertama secara tidak sengaja, Long Chen terlalu malas untuk mengganggunya. Dia tiba di depan surga yang tidak sadar dan menendangnya beberapa kali. Ahaha, Celestial yang tidak sadar segera mengeluarkan jeritan sengsara. Tetapi tendangan kerahannya memotong suara itu. Long Chen menyeret orang itu seperti anjing mati, menjatuhkannya di depan meja dan kemudian menggunakannya sebagai kursi. Tapi kursi ini agak tidak rata, jadi dia mendorong ke bawah sedikit. Dorongan ini menyebabkan seluruh tubuh surga bergerak, dan buih keluar dari mulutnya. Melihat adegan ini, ketiga wanita itu pucat seperti kertas, tidak bisa mengeluarkan suara. Mereka juga ahli Xiantian. Meskipun mereka tidak dapat merasakan energi surgawi Dao orang ini, mereka merasakan tekanan yang menakutkan darinya. Tapi sosok yang menakutkan ini telah dipukuli hingga mati seperti anjing oleh Long Chen, dan kemudian digunakan sebagai kursi. Mereka belum pernah melihat iblis yang begitu menakutkan. Saudara Fang, Saudara Cai, mari kita terus minum. Long Chen mengangkat cangkirnya ke arah 2 orang yang terpana. Baru sekarang mereka pulih dari keterkejutan mereka dan minum bersamanya. Cai Liehuo bertanya, Long San, bagaimana kabarmu begitu kuat? Hehe. Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari 2 bros besarku. Aku, Long San, memiliki kehidupan yang penuh masalah dan kemalangan. Jalanan saya penuh dengan gundukan, dan saya selalu dikelilingi oleh segala jenis orang biadab. Jika saya tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh saya. Saya juga tidak punya siapapun untuk membantu saya. Jadi jika saya ingin hidup, saya harus membuat diri saya lebih ganas, jadi saya melatih tubuh yang kuat. Sejujurnya, siapapun yang melihat saya berkelahi tidak akan pernah percaya bahwa saya tahu alkimia, tawa Long Chen. Fang Chang dan Cai Liehuo terdiam. Pernyataan terakhir itu terlalu benar.
Bahkan setelah secara pribadi melihatnya memurnikan pil, mereka hampir tidak percaya dia adalah seorang alkemis sekarang. Fang Chang berkata, Long San, kamu benar-benar monster. Anda tahu alkimia, dan Anda tahu seni bela diri. Budidaya pil darurat ganda adalah jalan yang tidak bisa kembali, tetapi Anda benar-benar telah mencapai tingkat ini. Itu sungguh menakjubkan. Namun, orang ini adalah seorang surgawi. Satu-satunya alasan Anda berhasil mendapatkan keuntungan darinya adalah karena dia tidak punya waktu untuk menggunakan Cry of the Heavenly Daws. Di masa depan, Anda harus berhati-hati. Petik 2. Siapa yang peduli jika dia seorang surgawi? Selama seseorang yang dikirim Wu Fang menargetkan 2 bros besar, aku akan habis-habisan melawan mereka. Persetan, jika mereka ingin menggertakmu, mereka harus melakukannya di atas mayatku. Long Chen menepuk dada. Cai Liehuo dan Fang Chang sangat tersentuh. Mata mereka hampir dipenuhi air mata. Long San ini sangat loyal. Kau bajingan Long San, serahkan dia. Tiba-tiba, raungan marah datang dari luar. Mereka melihat keluar untuk melihat Wu Fang dengan marah memelototi mereka. Seperti yang diharapkan, orang-orang ini dikirim olehmu sebagai provokasi. Orangmu ada di tanganku, jadi jika kamu menginginkannya, datanglah untuk memperebutkannya. Setelah mengatakan itu, Long Chen mengeluarkan benda langit dari bawahnya. Membawanya dengan kakinya. Dia mengguncangnya di luar jendela beberapa kali. Celestial benar-benar tidak sadar dan hanya menggantung seperti mayat. Celestial lain yang dikirim Long Chen terbang berdiri di samping Wu Fang. Melihat ini, dia ingin segera mengisi dan merobek Long Chen berkeping-keping. Hei, anak kecil, untuk apa kamu menatapku? Anda masih menolak untuk patuh, bukan? Amuk Long Chen. Dia mengangkat Celestial yang tidak sadar keluar dari jendela dan menamparkan wajahnya berkali-kali, menyebabkan wajahnya membengkak. Dia kemudian dengan jijik menunjuk ke surga di tanah. Anak kecil, apakah kamu ingin terus menatapku seperti itu? Celestial praktis sudah gila karena marah. Dia baru saja akan maju ke depan ketika Wu Fang menghentikannya. Ini bukan tempat yang baik untuk bertarung. Itu terlalu kecil, dan tubuh Long San sangat kuat. Jika Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda tidak akan bisa menaklukkannya. Selain itu, ia juga memiliki Cai Liehuo dan Fang Chang di sampingnya, dan Anda tidak dapat melukai mereka. Kita tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Petik 2. Bagaimanapun, ini adalah wilayah menara harta karun. Itu penuh dengan bangunan dan orang-orang. Jika mereka bertempur di sini, akan ada banyak korban. Kompetisi Pil Emperor saat ini sedang diadakan, dan jika petinggi mengetahui hal ini, mereka semua akan hancur. Long San, apa yang ingin kamu lepaskan? Mungkinkah Anda orang kecil-kecil yang hanya tahu cara mengancam orang lain untuk meningkatkan status Anda? Jika itu masalahnya, maka saya benar-benar harus memandang rendah Anda, kata Wu Fang. Jawabannya adalah 16 tamparan di wajahnya. Tentu saja, wajah yang ditampar adalah surgawi yang tidak sadar. Wajahnya sekali lagi bengkak, tampak seperti balon yang bisa meledak kapan saja. Idiot, apa menurutmu aku seseorang yang takut dihina? Mengapa Anda tidak terus mencoba langkah kekanak-kanakan seperti itu? Balas Long Chen dengan jijik. Saudaraku, jika ini terus berlanjut, saudara magang senior saudara Yaoki akan dibunuh, kata surgawi. Diam, bukankah aku sedang mencoba memikirkan sesuatu sekarang? Long San ini adalah seseorang yang tidak tergerak oleh kekuatan atau bujukan, ucap Wu Fang. Dia benci ketika orang lain mendorongnya dan perutnya penuh amarah. Dia ingin mereka menggertak Long San, mungkin dengan mempermalukannya atau memukulinya. Itu akan menjadi pukulan bagi moral keluarga Fang dan Cai. Tetapi sebagai hasilnya, masalah ini telah berubah ke kondisi saat ini. Dia sudah sangat marah. Long San, apa yang kamu inginkan? Teriak Wu Fang. Aku bisa melepaskannya jika kamu mau. Saya hanya menginginkan satu hal. Jika Anda bisa mengeluarkannya, saya akan segera membebaskannya. Sebuah pemikiran tertentu muncul di kepala Long Chen. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 674. Bab 674 Perlombaan yang sama sebagai teman lama. Aku ingin tangkai rumput liur bintang naga langit. Selama Anda bisa mengeluarkannya, saya akan segera melepaskan orang ini, kata Long Chen. Dalam repositori bahan obat, Long Chen jelas telah melihat tempat untuk rumput liur naga bintang langit. Tapi ruang itu kosong. Kemudian ketika dia bertanya sekitar dia mengetahui Pil Tower telah memiliki bahan ini setengah tahun yang lalu. Tapi itu telah diambil oleh keluarga Huo. Tidak diketahui apakah keluarga Huo masih memiliki sisa, tetapi Long Chen ingin mencobanya. Baik, aku akan meminta seseorang untuk membawanya segera. Huo Wufang mengeluarkan lencana dan membisikkan beberapa hal kepada salah satu bawahannya.
Orang itu segera bergegas pergi. Brengsek, keluarga Huo benar-benar tak tertahankan. Terakhir kali, mereka mengambil semua 10 tangkai rumput liar bintang naga langit dengan alasan bahwa pil tower lain sangat membutuhkannya. Tapi itu semua bohong. Mereka tidak hanya menyuap orang lain dengan pil, tetapi mereka bahkan membuat tipuan dengan bahan obat. Jika bukan karena Long San, kita masih tidak akan tahu bahwa kita telah tertipu. Cai Lie Huo mengamuk. Dia tiba-tiba teringat bahwa keluarga Huo akan sering menemukan alasan untuk mengambil bahan dari gudang. Keluarga Cai hanya bertugas mengawasi, dan semuanya selalu harus dipertanggungjawabkan. Tapi dia tidak menyangka keluarga Huo benar-benar berani melakukan sesuatu seperti ini. Sekarang Long Chen telah mengekspos mereka. Orang-orang ini pasti berkolusi dengan yang bertanggung jawab atas akuntansi, atau mereka tidak akan berani begitu korup. Long San, mengapa kamu menginginkan rumput liur naga bintang surgawi? Meskipun itu berharga, Pil Valley akan mengirimkan sedikit kepada kami untuk menebus apa yang kami gunakan. Kenapa kamu tidak meminta sesuatu yang lain? Keluarga Huo mereka memiliki uang, kata Cai Lie Huo. Dia tidak tahu bahwa rumput liur naga bintang langit ini lebih berharga daripada apapun bagi Long Chen. Dia tidak akan menukarnya dengan harta lainnya. Aku baru saja membuat sesuatu. Saya pikir jika itu tidak ada dalam gudang bahan obat, mereka juga tidak akan memilikinya. Saya mencoba untuk membuat hal-hal sulit pada mereka. Siapa yang menyangka mereka benar-benar memilikinya? Dan sekarang setelah saya mengatakannya, saya tidak bisa mengubah tuntutan saya, atau itu akan membuat saya kehilangan muka. Jelas Long Chen dengan sempurna. Betul-betul. Cih, kita benar-benar membiarkan keparat ini mudah, kata Fang Chang dengan penuh kebencian. Dia tidak bahagia karena tidak bisa memberi Huo Wufang pukulan kejam kali ini. Kurang dari harga sebatang dupa, orang yang dikirim Huo Wufang telah kembali. Ada kotak giok di tangannya dengan lebar telapak tangan dan panjang 2 kaki. Huo Wufang langsung melemparkan kasus itu ke Long Chen. Kamu memiliki permintaanmu. Sekarang lepaskan dia. Petik 2. Long Chen tidak perlu membuka kasingnya. Hanya dengan akal ilahi, dia bisa melihat sesuatu yang mirip dengan bunga lili pedang. Dan ada 7 buah seperti drop di atasnya ini pasti rumput liur bintang naga langit. Bahkan dengan ketenangannya, setelah mendapatkan ini, jantungnya berdebar kencang. Tujuan utamanya dalam datang ke Pil Tower telah tercapai. Dengan ini, ia bisa menyingkat bintang istana pencerahan. Dengan 4 bintang, siapa yang akan mampu melawannya? Jangan khawatir, aku bukan seseorang yang tidak bisa dipercaya. Long Chen membawa rumput liar naga bintang langit ke ruang kekacauan utama dan kemudian melemparkan Celestial keluar. Para ahli korup buru-buru pergi untuk menerimanya, dan mereka memberinya pil penyembuhan. Ah, begitu orang itu bangun. Dia mengeluarkan raungan yang mengguncang surga dan tekanan yang mengerikan meletus. Saudara magang saudara senior Yaoqi, tenang. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung. Salah satu pakar korap buru-buru menahannya. Long San, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan merobek mayatmu menjadi 10.000 keping. Celestial menunjuk ke Long Chen, matanya hampir menyemburkan api. Jika Anda memiliki barang bagus lain kali, maka datang dan temukan saya kapan saja. Long Chen melambaikan kasing kosong keluar jendela dengan ramah. Ekspresi Huo Wufang tenggelam. Kali ini, rencananya telah hancur. Orang-orang ini adalah tamunya, dan dia tidak bisa tetap tidak peduli tentang mereka. Begitu Huo Wufang dan yang lainnya pergi, Long San, Fang Chang, dan Cai Lie Huo tidak bisa menahan tawa. Huo Wufang ingin memberi Long Chen pukulan, tetapi sebagai hasilnya, dia pergi dengan tamparan ganas di wajahnya. Itu terlalu memuaskan. Setelah minum sebentar lagi, lentera harus dinyalakan. Fang Chang menarik Tao Hong. Kakak Long San, tentang itu, hehe, aku tidak akan menemanimu. Dalam sedikit, seseorang akan datang untuk membawa Anda melihat pasangan Anda. Kakakmu tidak akan mengganggu kesenanganmu, karena aku takut aku akan menyesal jika aku melihatnya. Hehe, jika aku mulai bertarung denganmu, itu akan merusak hubungan kita. Setelah berulang kali memurnikan pil, perutku penuh api sekarang. Untuk kultivasi, untuk tujuan besar alkimia, untuk menegakkan warisan menara pil, aku akan melepaskan sebagian dari apiku sekarang. Petik 2. Setelah beberapa kata-kata lurus, Fang Chang menarik Tao Hong. Sedangkan untuk Cai Lie Huo, dia langsung menarik gadis yang namanya berubah-ubah. Cih, persetan Cai Lie Huo, Fang Chang sialan. Frasa yang tepat, Long Chen mengutuk dalam. Wanita yang menemani Long Chen pergi, dan kemudian 2 gadis utama datang untuk mengundang Long Chen ke ruangan lain. Dia hanya bisa mengikuti mereka. Meskipun dia tidak berniat melakukan ini, bukan karena dia memandang rendah mereka. Long Chen tidak pernah menentang hal semacam ini. Bagaimanapun, rumah judi dan rumah bordil adalah bisnis tertua sejak umat manusia ada. Yang pertama mewujudkan kerakusan umat manusia, dan yang terakhir mewujudkan keinginan manusia.
Tidak peduli apa pendapat Anda, mengunjungi pelacur setidaknya dapat meringankan nafsu mereka, dan itu tidak membahayakan siapapun. Itu jauh lebih baik daripada para ahli yang suka berkeliling mengintimidasi yang lemah. Jadi Long Chen sebenarnya mengagumi Fang Chang dan Cai Liehuo untuk ini. Mereka berdua jarang menggunakan status mereka untuk menggertak orang lain. Di lantai tertinggi House of Pleasures, ada kamar yang megah dan mewah. Kamar ini besar dan didekorasi dengan sangat nyaman. Warna utama adalah merah muda, membuat suasana menawan dan lembut. Long Chen duduk di kursi di ruangan ini, memikirkan bagaimana dia harus menjelaskan kepada wanita itu bahwa dia adalah pria yang jujur. Jika dia tidak mengubah wajahnya, maka mungkin dia benar-benar bisa meyakinkannya tentang hal itu. Tapi wajahnya saat ini tampaknya tidak sedikit pun terkait dengan seorang pria yang jujur. Wajah ini membuatnya tampak lebih seperti sesuatu yang lain. Sama seperti Long Chen berpikir, seorang gadis cantik berjalan ke dalam ruangan. Dia tinggi, hampir mencapai hidung Long Chen. Sosoknya luwes dan montok, tidak ada yang perlu dikeluhkan dalam hal tubuhnya. Lalu dia menatap wajahnya, dan dia benar-benar secantik bulan sabit. Kulitnya seperti batu giok, sedangkan bibirnya merah keunguan. Rambut hitamnya jatuh ke pinggangnya. Bukan hanya dia cantik, tetapi ada sesuatu yang lain tentang dia yang menarik orang masuk. Sepertinya ada pesona yang datang dari dalam dirinya yang bisa menarik jiwa seseorang, membuatnya sehingga seseorang tidak mungkin bisa menolak. Dia perlahan berjalan ke Long Chen dan mengulurkan tangan, mengaitkannya di leher Long Chen. Tubuhnya menekan Long Chen, dan dia bahkan bisa mencium aroma memabukkan darinya. Long Chen tidak memiliki sedikit pun kepanikan terhadap perubahan mendadak ini. Sebaliknya, dia berkata dengan senyum tipis, "Kamu melakukan sesuatu yang sangat berbahaya." Wanita cantik itu terkejut, tetapi dia dengan cepat tenang dan dengan dingin berkata, "Dengan kematianmu yang sudah dekat, kamu masih bisa tersenyum." Long Chen menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak bisa membunuhku. Jika Anda tidak memiliki aura yang akrab di tubuh Anda sudah menjadi mayat sekarang." Petik 2. Bang. Tiba-tiba, tangan Long Chen meraih ke arah leher wanita itu. Dia terkejut dan meningkatkan kekuatannya, ingin menghancurkan leher Long Chen. Tapi dia terkejut menemukan bahwa leher Long Chen sangat kokoh. Itu seperti tubuh naga, dan dia tidak bisa mengguncangnya. Pada saat dia menyadari hal ini, Long Chen sudah mengaitkan tangannya ke lehernya. Pada saat yang sama, energi yang kuat masuk ke tubuhnya, dan dia buru-buru mengedarkan kekuatan terbesarnya untuk melawan. Tiba-tiba, Long Chen melepaskan cengkeramannya, membiarkan wanita itu melarikan diri. Dia tercengang. Baru saja, dia jelas merasakan kekuatan menakutkan Long Chen. Selama dia menginginkannya, seluruh tubuhnya akan meledak. Tapi dia telah membebaskannya. Seperti yang diharapkan, Anda benar-benar berasal dari ras yang sama dengannya. Melihat tanda di kepala wanita itu, jejak kehangatan muncul di mata Long Chen. Baru saja, energi Long Chen telah memprovokasi wanita itu untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Itu adalah pelepasan insting karena diserang oleh energi asing. Pada saat itu, Long Chen telah melihat tanda samar muncul di dahinya. Itu adalah karakter iblis. Itu adalah tanda yang sama dengan yang muncul di dahi Yue Xiaoqian saat itu. Wajah tanpa celah Yue Xiaoqian sekali lagi muncul dalam pikiran Long Chen. Ada juga pesona mempesona miliknya yang tidak bisa ditolak. "Siapa kamu?" Ekspresi wanita itu berubah total. "Tidak perlu gugup, aku bukan musuhmu. Saya ingin bertanya, apakah Anda kenal Yue Xiaoqian?" Tanya Long Chen. Bagaimana kamu tahu nama putri suci itu?" Tanyanya dengan terkejut. "Putri suci. Tidak baik untuk secara sembarangan meningkatkan status seseorang dengan gelar seperti itu. Di mataku, dia hanyalah seorang gadis tanpa pengalaman pertempuran," tertawa Long Chen. "Mungkinkah kamu Long Chen?" Tapi putri suci melepaskan gambar Long Chen, dan dia tidak terlihat seperti kamu. Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan waspada. "Kamu kenal aku?" Long Chen agak terkejut. Ragu-ragu sejenak, dia dengan lembut mengusap wajahnya, kembali ke penampilan aslinya. "Bagaimana kalau sekarang?" Mata wanita itu muncul, dan dia tiba-tiba menangis dengan gembira. "Kamu Long Chen, kamu benar-benar Long Chen. Tentang sebelumnya, aku minta maaf." "Tidak apa-apa. Sebenarnya, saya mengenali status Anda segera setelah Anda masuk." Long Chen tersenyum. "Bagaimana mungkin? Saya berencana lama untuk masuk ke sini, dan saya tidak meninggalkan petunjuk apapun," katanya. "Alasan saya tahu tidak ada hubungannya dengan itu. Hal pertama adalah perasaan yang saya dapatkan dari Anda mirip dengan Yue Xiaoqian. Tapi itu saja tidak cukup bagiku untuk memastikan. Alasan aku yakin adalah karena liontin di lehermu itu." Petik 2. Long Chen menunjuk ke liontinnya. Liontin ini seharusnya memiliki inti iblis yang tersegel di dalamnya. Saat itu, Yue Xiaoqian dan saya mendapatkan begitu banyak dari mereka sehingga saya sudah benar-benar akrab dengan aura mereka.
Jadi dengan 2 poin itu, saya tahu Anda berasal dari ras yang sama dengannya. Saya sangat penasaran. Jika Anda dipandang sebagai penjahat oleh seluruh dunia, mengapa Anda muncul di sini? Petik 2. Ekspresi tak berdaya tiba-tiba muncul di wajah wanita itu, dan dia benar-benar berlutut, memohon, Tuan Long, tolong bantu Putri Suci. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 675. Bab 675 Berita Yue Xiaoqian. Long Chen buru-buru menariknya. Apa yang terjadi dengan Xiaoqian? Putri Suci itu menerima serangan balasan saat mengolah teknik Agung Hati Iblis Surgawi. Jiwanya rusak, dan ia membutuhkan obat berharga yang dikenal sebagai Heaven Netherworld Soul Replenishment Roots. Tetapi dunia pencakar langit kita tidak memiliki obat itu. Lebih jauh lagi, bahkan di dunia luar, obat semacam ini hampir punah. Situasi Putri Suci adalah sesuatu yang seluruh ras tidak berdaya tentang. Kami, dia tiba-tiba berhenti. Long Chen melanjutkan, kalian semua dipandang sebagai musuh dunia dan tidak bisa berjalan dengan bebas. Anda tidak berani mencarinya di depan umum. Petik 2. Sebagai basis kultivasi Long Chen meningkat, dia secara bertahap berhasil melakukan kontak dengan beberapa buku tebal kuno. Dikatakan bahwa ada ras yang sangat kuat di dunia ini yang disebut ras iblis asli. Mereka adalah sekelompok iblis yang dimaksudkan untuk membalikkan seluruh dunia dan memusnahkan semua kehidupan. Tetapi di era kuno, mereka dikalahkan oleh para ahli manusia dan hampir musnah. Namun, beberapa ampas terus hidup di celah-celah dunia ini. Mereka dipandang sebagai musuh seluruh dunia. Ketika dia membaca ini, Long Chen mendengus dengan jijik. Dimaksudkan untuk membalikkan dunia, akan lebih baik jika mereka berhasil. Dia tidak menyukai dunia idiot ini sedikit pun. Jadi bahkan setelah mengetahui Yue Xiaoqian datang dari ras iblis, perasaannya terhadapnya tidak berubah sedikit pun. Dia juga merasa lebih baik terhadap rasnya. Wanita itu lega melihat Long Chen masih akan membantu meskipun mengetahui tentang ras iblis asli. Bukan itu saja, ras iblis asli kita dikutuk oleh dunia ini. Di sini kita akan dimusnahkan oleh kesusahan surgawi. Jika kita ingin datang ke sini, kita harus menggunakan inti setan dan memurnikannya menjadi liontin khusus yang dapat menyembunyikan aura kita dari Tao surgawi. Terakhir kali, Putri Suci diam-diam menyelinap pergi untuk mendapatkan pengalaman, dan dia membawa kembali puluhan ribu inti itu. Dengan inti ini, ras iblis asli kita dapat memasuki dunia ini. Selama kita tidak melepaskan kekuatan penuh kita, yang akan mengungkapkan tanda di dahi kita, orang tidak akan bisa mengenali kita. Kali ini, banyak dari kita telah dikirim keluar untuk mencari Root Netherworld Soul Replenishment Roots, tetapi Core Iblis hanya dapat menyembunyikan aura para ahli Xiantian dan yang di bawahnya. Itu tidak mempengaruhi para ahli ekspansi laut. Tanpa dukungan para ahli yang kuat itu, tidak mungkin kita dapat minum obat dengan paksa. Itu sebabnya saya datang dengan rencana untuk menyingkirkan wanita yang tinggal di sini dan menggantikannya. Aku berpura-pura menjadi dia, berharap bahwa aku bisa menaklukkan salah satu dari 3 master junior keluarga besar, semua sehingga aku bisa mendapatkan Heaven Netherworld Soul Replenishing Roots. Petik 2. Wajahnya tiba-tiba mulai berubah. Dia tidak bergerak. Tetapi dia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda, orang yang bahkan lebih cantik dan bergerak. Ini adalah keterampilan bawaan ras kita. Kita bisa mengubah penampilan kita sesuka hati, dia menjelaskan setelah melihat keterkejutan Long Chen. Apakah semua wanita ras iblismu begitu cantik? Tanya Long Chen. Hehe, bukankah kamu sudah melihat yang paling indah? Putri Suci itu secara terbuka diakui sebagai kecantikan nomor 1 ras iblis kita. Dia tertawa. Long Chen mengangguk. Wajah Yue Xiaoqian benar-benar mencapai tingkat sempurna. Itu terutama benar dari pesonanya yang tampak memancar dari dalam dirinya. Itu adalah keindahan yang tidak bisa ditolak, yang bisa mencuri jiwa seseorang. Tidak perlu bagimu untuk pergi mencari surga Netherworld Soul Replenishing Roots. Saya punya beberapa di sini, kata Long Chen. Itu adalah bahan obat tingkat ke-6. Dan dengan karakter Long Chen, bagaimana mungkin dia belum menyiapkannya? Sangat, luar biasa. Maka Putri Suci itu tidak akan harus menderita rasa sakit karena jiwanya ditelan lagi, seru wanita itu. Air mata mengalir keluar dari matanya. Apakah ras iblismu punya alkemis yang bisa memperbaiki obat untukmu? Tidak, kita dikutuk oleh dunia dan hanya memiliki energi inti kita. Tidak ada energi unsur di dunia yang dapat digunakan oleh kita. Petik 2. Dunia ini benar-benar harus sakit. Long Chen menggelengkan kepalanya, merasa simpati untuk mereka. Seluruh ras Yue Xiaoqian dikutuk. Tapi Long Chen tidak dikutuk. Namun Tao surgawi selalu menginginkan hidupnya. Jika surga Netherworld Soul Replenishing Roots akan dikonsumsi sendiri, mereka tidak akan memiliki efek yang besar dan akan bertindak sangat lambat.
Saya akan memperbaiki beberapa pil obat yang akan menyembuhkan Xiao Qian untuk Anda bawa kembali. Oh, dan satu hal lagi. Jika kamu percaya padaku, biarkan aku memeriksa tubuhmu, kata Long Chen. Dia tersipu tapi dia mengangguk. Tentu saja saya percaya saudara magang senior Long Chen. Xiao Dai akan mendengarkan instruksi Anda. Petik 2. Hei tunggu. Saya tidak perlu Anda melepas pakaian Anda untuk pemeriksaan. Biarkan saja yuan spiritualku beredar di seluruh tubuhmu sejenak. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya. Dia meletakkan lengannya di punggungnya. Yuan spiritualnya mengalir ke dalam dirinya. Dia harus belajar lebih banyak tentang metode budidaya ras iblis untuk dapat membantu Yue Xiaoqian lebih baik. Saat ia memeriksa tubuhnya, Long Chen terkejut menemukan bahwa ada energi aneh di dantian Xiao Dai. Ini adalah energi yang belum pernah dilihat Long Chen sebelumnya. Itu bukan ki spiritual, dan itu bukan yuan spiritual. Itu benar-benar berbeda dari energi lain di dunia ini. Itu adalah energi inti kami. Ini benar-benar berbeda dari energi yang Anda kembangkan, jelas Xiao Dai. Long Chen mengangguk, dan melalui struktur tubuhnya, dia mendapatkan pemahaman mendasar tentang fluktuasi spiritualnya. Selain energi inti yang berbeda, yang lainnya mirip dengan manusia, tidak akan ada masalah mengkonsumsi pil obat. Kamu harus istirahat dan menjaga dirimu selama beberapa hari ke depan. Saya akan menambahkan beberapa bahan untuk memperbaiki pil pengisi jiwa bintang langit dan juga memperbaiki beberapa pil lain untuk Anda bawa ke Yue Xiaoqian. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Long Chen langsung kembali ke keluarga Fang. Memasuki kamar pribadi, dia mengunci pintu dan buru-buru mengeluarkan bahan untuk pil Heavenly Star Soul Replenishing. Ini adalah pil tingkat ke-6, dan kesulitannya sedikit untuk tingkatnya. Masih agak sulit bagi Long Chen saat ini untuk memperbaikinya. Tapi itu baik-baik saja. Dengan bantuan api bumi, itu tidak masalah. Saat ini, Huolong sedang menjaga sekelompok api binatang buas dan berkembang pesat. Sekarang Long Chen memanggilnya untuk memperbaiki pil. Itu seperti menambahkan sayap ke harimau. Karena pikiran Long Chen terhubung ke pikiran Huolong, kerja sama mereka mulus. Bang, kurang dari 6 jam kemudian, tungku pil pengisi jiwa bintang surgawi selesai. Selain satu pil 8 cincin, sisanya semuanya memiliki 9 cincin. Menyesal sekali. Ramuan obat tidak memiliki spiritualitas yang cukup. Atau dengan kekuatan Huolong, aku bahkan bisa memperbaiki pil kelas atas, desah Long Chen. Dengan bantuan Huolong, perbaikan Long Chen menjadi sangat santai dan mudah. Yang paling penting, Huolong memiliki semangatnya sendiri. Kedua kalinya, Long Chen bahkan tidak perlu mengendalikannya. Huolong mampu memperbaiki sendiri, menyebabkan Long Chen menjadi sangat bersemangat. Huolong, coba sendiri. Long Chen langsung berhenti melakukan apapun. Huolong berubah menjadi naga api sepanjang 3 meter dan melilit tungku pil. Kontrol nyala persis sama dengan ketika dia mengendalikannya. Bang, ketika tutup tungku terbuka, Long Chen melihat bahwa mereka semua memiliki 7 cincin. Meskipun itu tidak setingkat ketika dia memperbaiki mereka secara pribadi, ini sudah cukup mengejutkan. Huolong, kamu benar-benar luar biasa. Long Chen tertawa. Setelah mendapatkan pujian ini, Huolong dengan penuh semangat melilit tubuh Long Chen. Haha, kamu benar-benar bisa mengendalikan suhunya sendiri. Di masa depan, Anda dapat membantu saya memperbaiki pil ketika Anda bosan. Long Chen dengan lembut mengusap kepala Huolong, dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang dia memiliki penolong yang benar-benar andal. Bantu aku memperbaiki pil di ruang kekacauan primal. Saya memiliki beberapa hal lain yang harus saya lakukan. Petik 2. Long Chen menempatkan Huolong, tungku pil, dan bahan obat ke dalam ruang kekacauan primal. Sekarang dia akan memiliki persediaan pil yang stabil bahkan tanpa melakukan apapun. Xiao Dai berkata bahwa Yue Xiaoqian juga telah mencapai ranah Xiantian. Saya harus memperbaiki beberapa pil ekspansi Laut Bloodfin. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan buah seukuran kepalan tangan, berwarna darah. Itu adalah buah Vermilion Bloodfin. Tapi itu bukan buah yang sama yang dia dapatkan di wilayah kekacauan. Yang itu telah berubah menjadi benih dan melahirkan pohon besar yang penuh dengan buah-buahan. Tak perlu dikatakan bahwa ruang kekacauan utama terlalu menantang surga. Tidak peduli apa biji itu, tidak peduli apapun jenis lingkungan hidup yang dibutuhkan tanaman, ia akan tumbuh dengan cepat. Saat ini, ada 7 bidang pengobatan di dekat pusat ruang kekacauan primal. Bahan-bahan tersebut berhubungan dengan bahan lapis pertama sampai lapis 7. Meskipun bahan tingkat pertama tidak terlalu berguna, ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang membutuhkan bantuan beberapa bahan tingkat rendah untuk menetralkan sifat-sifat obat tertentu. Nilai sebuah dupa untuk waktu kemudian, sekarang ada lebih dari 100 bahan obat yang baru dipetik di sekitar Long Chen. Bahan-bahan segar tersebut mengandung energi terpadat. Long Chen memanggil Huolong keluar dari ruang kekacauan utama untuk menghaluskan bahan-bahan ini menjadi bubuk, dan kemudian mulai menyempurnakan pil ekspansi Laut Bloodfin.
Ini juga merupakan pil tingkat ke-6, tetapi itu adalah puncak pil tingkat ke-6 pertengahan. Itu sangat sulit. Bahkan dengan kemampuan Long Chen, ia gagal pada saat-saat terakhir penyempurnaan dalam percobaan pertamanya. Tapi dia tidak berkecil hati. Dia memiliki bahan sebanyak yang dia butuhkan. Tanpa istirahat, dia mencoba lagi. Itu adalah kepercayaan yang datang dengan menjadi seorang profesional. Kedua kalinya, dia berhasil tetapi itu tidak ideal. Dari 9 pil, 2 di antaranya adalah sampah, 3 tidak memiliki cincin, dan dari 4 pil yang tersisa, yang terbaik hanya memiliki 3 cincin. Ini benar-benar layak menjadi puncak pil tingkat ke-6 pertengahan. Tingkat kesulitan ini benar-benar abnormal, gumam Long Chen sebelum melanjutkan untuk mempraktikkan kehalusannya. Setelah 7 kali mencoba, ia akhirnya memperbaiki pil Heavenly Star Soul Replenishment pil 9 cincin. Pil 9 cincin ini untuk Yue Xiaoqian, dan 50 pil lainnya akan diberikan kepada Xiao Dai untuk yang lain. Adapun rakyatnya sendiri, tidak ada terburu-buru. Kekuatan spiritual Long Chen tumbuh dengan basis budidayanya. Dan semakin kuat kekuatan spiritualnya, semakin tinggi kualitas pil yang bisa dia saring. Selanjutnya, Legiun Dragon Blood masih berada di ranah awal Xiantian, dan masih ada sedikit waktu sebelum mereka menyerang ranah ekspansi laut. Setelah merapikan, Long Chen meninggalkan kamar. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah menghabiskan 2 hari memurnikan pil. Hari sudah siang pada hari ketiga. Dia buru-buru bergegas menuju rumah kesenangan. Tapi dia baru saja meninggalkan kediamannya ketika dia melihat Fang Chang dan Cai Liehuo yang berwajah suram. Fang Chang berkata, "Long San, sesuatu terjadi. Nine Star Hegemon Body Art,